Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Setiap Rabu malam kita ada Zoom komunitas pola hidup sehat. Dan bulan Oktober ini 4 kali berturut-turut dengan Dokter Grace Yahaya atau Dokter Grace Lydia atau Dokter Gi ya. Membahas serial mengenai psikofisiologis, membedah buku ya, buku yang judulnya Mind and Body Intelligence. Jadi uh, tubuh kita itu cerdas, bahkan setiap sel ya itu sebenarnya juga cerdas. Maka sel itu ada regenerasi sel, antar sel itu berkomunikasi. Coba kalau Bapak Ibu sakit ya, ada infeksi di jempol gitu ya, harus minum antibiotik. Kan antibiotiknya nggak ditaruh di jempol ya, masukin ke mulut. itu dibawa tuh obatnya ke jempol gitu ya, karena sel-sel itu berbicara, berkomunikasi. Tubuh kita ini juga tubuh biologi, tapi juga tubuh fisika. Sebenarnya komunikasinya tuh dengan gelombang, ya, gelombang yang dipancarkan oleh setiap materi di dalam sel. Bahkan mineral itu mengeluarkan gelombang. Makanya QRMA itu bisa mendeteksi semua mineral dalam tubuh karena gelombangnya direkam. Nah, gelombang-gelombang ini akan menjadi bahasa ya, termasuk zat kimia. Jadi termasuk mikrobiom ya. Probiotik itu berkomunikasi satu dengan yang lainnya karena mereka mengeluarkan zat kimia. Zat kimia tubuh tentunya ya. Sehingga itu menjadi bahasa di antara mikrobiom, di antara bakteri-bakteri baik itu mereka berkomunikasi. Saya waktu kuliah di IPB itu ada kuliah mikrobiologi ya, ada namanya sense quorum. Sense quorum itu menarik bahwa mikroba yang jumlahnya triliunan dalam tubuh kita itu ada sebuah sistem kayak demokrasi. Siapa yang berjumlahnya banyak gitu ya, dia yang berkuasa. Ya namanya sense quorum mikrobiom. Jadi misalnya dalam tubuh kita itu banyak bakteri baiknya, maka bakteri jahat itu tidak mengeluarkan racun. Maka saya punya teman yang menjual probiotik yang termasuk hebat ya, jenisnya tuh lengkap sekali. Dia berani minum E. coli. Kayak Bimbo juga dia berani disuntik E. coli. Kenapa loh? Itu kan orang kan kalau ada E. coli-nya ntar mencret gitu. Ya, karena dalam tubuhnya dia yakin banget bahwa banyak mikrobiom probiotik yang baik sehingga bakteri yang jahat itu diciptakan Tuhan juga ada gunanya untuk menghancurkan sisa makanan dan dia tidak mengeluarkan racun ketika dia tidak diganggu atau dalam jumlah yang dia tidak berani gitu ya. Jadi dia akan makanya Tuhan sebenarnya bakteri baik, bakteri jahat itu semuanya diciptakan Tuhan. Tapi ketika keseimbangannya terganggu, nah itu dia gitu ya. Maka kita perlu menjaga keseimbangan bakteri baik sehingga sebanyak mungkin jenis-jenis probiotik yang kita minum ya. Oke, itu sebagai pendahuluan dari saya cerita sedikit ngalor ngidul tentang probiotik, tapi malam ini temanya bukan itu ya. Malam ini temanya neuroiman ya atau imunologi. Iman imunologi. Jadi bahwa iman itu juga mempengaruhi imun. Makanya kalau saya ini kan kadang memandang diri saya sebagai hamba Tuhan gitu ya, referensinya itu bukan jurnal gitu ya, Alkitab gitu, di mana Alkitab itu berkata bahwa percayalah kepada Tuhan, itulah yang menyembuhkan tubuhmu gitu ya. Atau Daud berkata, di tempat tidurku Tuhan menyembuhkan aku dari segala penyakitku. Karena dia berserah kepada Tuhan, maka banyak sakit yang Daud alami. Kalau saya baca Mazmur tuh, Daud pernah sakit pinggang, dia pernah sakit ginjal, dia pernah sakit pundak, dia pernah bungkuk gitu ya. Tapi akhirnya ditulis bahwa lalu matilah Daud, lanjut umurnya, panjang umurnya, penuh kemuliaan dan kekayaan. Daud matinya sehat, ya. Atau Ayub, dia sakit memang, tapi dia hidup 140 tahun lagi. Dia hidup 140 tahun lagi gitu ya, sehingga melihat cucunya sampai generasi ketiga. Padahal anak-anaknya meninggal semuanya, lalu hidup 120 tahun lagi. Jadi punya anak-anak yang baru, itu pun masih bisa ngeliat cucu sampai generasi yang ketiga. Karena Ayub dipulihkan. Nah, kata dipulihkan di situ tuh sebenarnya kayak diganti organ yang baru, bukan motor rusak lalu diservis karburatornya gitu ya, Kak. Diganti karburator yang baru itu kata yang digunakan ketika Ayub itu sembuh. Dan Ayub sembuh itu karena setelah segala malapetaka yang dia alami, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan,
Singkat ceritanya, dan dia mulai berkata di Ayub pasal 42, Tuhan, aku percaya rencanamu nggak ada yang gagal. Nah, itulah perikop di mana Ayub mulai dipulihkan, mulai sembuh. Ketika dia punya pengharapan, dia punya iman, di mana dia punya iman, lalu dia mengalami pemulihan. Wah, itu keren banget ya. Ayub itu kan sakitnya macam-macam itu juga. Kalau dibaca Ayub itu sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki itu. Mungkin kepalanya pusing, telinganya berdenging, hidungnya meler, tenggorokannya gatel, parunya bengek. Lah sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sakit apa aja tuh gitu kan. Tapi menariknya lalu Ayub dipulihkan dan hidup 140 tahun lagi. Saya percaya itu cerita yang penuh dengan hukum. Karena kalau saya, Bapak Ibu yang tertarik dengan bukunya Ibu Grace ya ada ya, Mind and Body Intelligence. Tertarik dengan buku saya kasih gratis, tapi file PDF ya. Judulnya Pemulihan Seutuhnya. Itu bedah kitab Ayub. Memang ini Kristen ya, jadi kalau yang bukan Kristen tapi mau mau baca ya boleh juga ya. Itu sehat roh, jiwa, dan tubuh. Saya membedah kitab Ayub, dan di dalamnya yang cukup panjang lebar itu bagaimana Ayub mengalami inner healing, luka-luka batin. Jadi dia mengalami pemulihan hati, lalu imannya dipulihkan, dan dia sembuh dari segala penyakitnya. Jadi nyambung dengan tema hari ini, cuma memang kemasannya, bahasanya tuh Kristen banget ya. Itu bedah kitab Ayub. Judulnya adalah Pemulihan Seutuhnya ya. Yang mau nanti japri saya akan berikan file PDF-nya itu 230 halaman ya. Oke, itu eh, cerita dari saya ya. Sekarang kita nggak perlu perkenalkan ya, saya langsung akan berikan spotlight ya bersama ya. Selamat malam Ibu Dokter. Apa kabar? Ya, baik-baik Ibu. Terima kasih sudah ready dari tadi, siap. Ya, sudah siap. Iya, jadi langsung aja Bapak Ibu ya teman-teman ya. Ibu Grace akan menyampaikan sesi yang keempat ya Ya, sesi yang mengenai keempat. neuroiman. Oke, silakan Bu. Iya, terima kasih Pak Jarot. Selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga kita tetap sehat ya dan semangat ya. Ini adalah sesi yang keempat dan yang terakhir ya bulan ini. Dan ini adalah rangkaian dari apa yang eh, ada di dalam buku saya itu Mind and Body Intelligence ya. Jadi memang saya ambil beberapa bab yang penting ya. Jadi sebenarnya apa yang akan saya bahas hari ini ada di bab 11, tetapi eh, menyangkut apa yang saya sudah bicarakan sebelumnya tentang stres, tentang saya sebutkan ada serigala di otak kita bahwa sakit itu tidak ada, bukan tidak ada, sakit sakit di dalam tubuh itu erat kaitannya dengan cara kita berpikir tentang neurotransmitter, tentang hormon yang sebelumnya kita sudah bahas dan minggu lalu kita sudah eh, bahas juga topik dan hari ini kita akan membahas suatu topik sambil saya share screen ya, yaitu tentang neuroiman ya atau neurofaith ya. Jadi ini menurut saya adalah topik yang menarik karena kita akan membahas bagaimana eh, dengan iman ya, dengan keyakinan kita, maka kita bisa sembuh ya. Nah, ini tentunya kita bahas dari sisi medisnya ya, seperti itu ya. Jadi, gimana sih kok banyak yang kita lihat orang yang tadinya sakitnya berat kayak gitu ya, terus kok tiba-tiba bisa sembuh gitu ya. Saya pernah ngalamin di keluarga saya juga, oma saya yang waktu saya masih kecil, oma itu ada sakit cancer, om saya juga sakit kanker tulang, tetapi mereka dengan penuh keyakinan eh, bisa sembuh ya. Suatu cancer yang sebenarnya kalau dalam sejarah itu sulit sembuh ya seperti itu ya. Tapi mereka bisa sembuh ya dengan iman. Nah, hari ini kita mau membahas. Sekali lagi yang ingin saya tekankan bahwa pikiran Anda memegang peranan penting dalam kesehatan Anda ya. Jadi saya ingat beberapa Zoom yang lalu uh, waktu question and answer banyak banget ada satu yang menanyakan, wah keluhannya banyak banget ya. Nah, dari semua Zoom yang sudah saya sampaikan selama bulan Oktober ini, uh, Bapak Ibu uh, mohon menangkap bahwa tubuh kita sakit itu
tidak serta-merta. Ya, artinya nih saya berbicara bukan sakit flu ya, tetapi sakit penyakit yang kita rasakan dalam tubuh. Apalagi kalau dengan bertambahnya usia ya. Tetapi itu adalah akumulasi dan gejala ini yang kita rasakan, jangan kita musuhi. Dalam arti kata gini, kalau ada gejala kecuali sakit banget ya, kita minum obat oke. Ya, atau misalnya memang saat ini kita harus minum obat dulu karena sudah ketahuannya terlambat gitu ya. Tetapi em, pada saat Anda masih muda atau misalnya punya anak atau cucu, eh, ajarkanlah cara hidup yang sehat ya. Seperti nama grup komunitas ini ya, pola hidup sehat. Karena tubuh kita itu punya kemampuan untuk self healing, untuk seimbang. Jadi kalau gejala-gejala itu datang, sebenarnya itu adalah kepandaian atau intelligence dari tubuh kita untuk seperti anak kecil, cubit kita. Ini ada something yang nggak seimbang. Tolong seimbangkan. Apakah itu pola makan, pola pikir, ya, pola tidur. Mulai dari situ dulu, gitu ya. Mungkin nutrisinya kurang seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau akhirnya diabaikan, abaikan, 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 akhirnya menjadi penyakit yang akhirnya menjadi kayak diagnosa seperti label dalam tubuh kita, ya. Jadi ini adalah uh, neurofaith ya atau neuroiman. Mari kita lihat bersama, ya. Kenapa banyak sekali atau sering kita mengalami di sekeliling kita atau diri kita sendiri? Kenapa saya bisa menjadi sakit? Ya, kenapa saya bisa menjadi sakit setiap kali? Ada orang yang gampang banget flu, ada orang yang gampang sekali sakit mah, ya macam-macam. Tentu kita harus melihat ya bahwa sakit penyakit ini, sorry, ya sakit penyakit ini eh, mungkin berasal dari lingkungan kita atau toksik di sekitar kita. Itu bisa ya. Tetapi ada hal lain yang saya bahas dalam buku saya ini di luar ini semua ya. Jadi kita jangan serta-merta hanya menyalahkan lingkungan kita, tetapi juga introspeksi dalam diri kita. Bagaimana pola pikir kita ya? Apakah saya memang ada ketenangan? Karena pasien-pasien yang saya temui, banyakan ya, kebanyakan itu karena otaknya ini penuh kekhawatiran, penuh trauma, ya, penuh hal-hal yang membuat dia tidak tenang, walaupun dia duduk tenang. Ya, akhirnya memberi signal ke dalam tubuh kita yang terus-menerus, akhirnya timbullah gejala. Dan gejala ini seperti mau mengatakan bahwa, hey, sini tenang dulu. Ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang neuroiman. Ya, nah sebelum saya masuk ke dalam materi, saya ingin Bapak Ibu lihat sekali lagi gambar ini. Ya, bahwa kalau tubuh yang sehat, ya, itu seperti batu-batu ini. Nggak ada tubuh yang sehat kalau batu-batu yang di atas itu tidak seimbang. Ya, apa yang pertama harus seimbang? Saya tunjukkan di sini dulu. Lifestyle, gaya hidup. Ya, selalu saya katakan kepada pasien-pasien saya, tolong jangan sudah puas, jangan terlalu cepat eh, apa ya lega hanya dengan mengatakan, oh ya saya kan udah minum obat ini. Oh ya saya kan udah minum obat ini. Kenapa saya masih bisa sakit gitu ya? Coba pikirkan dari gaya hidup. Setiap hari pemilihan makanan Anda di rumah seperti apa? Ya, jenis makan. Apakah makanan ada sayur, ada proteinnya seimbang, ya, ada karbohidrat yang seimbang, apakah karbohidratnya yang terlalu banyak, ya, apakah minyak yang dipakai itu minyak yang sehat, apakah makanannya banyak yang processed food, fast food gitu ya. Itu pengaruh, ya. Yang kedua adalah jam makan. Saya makan itu sampai jam 8, jam 9 malam, jam 11 malam masih makan, atau saya makan pada saat matahari masih terbit. Ya, jadi jam makan itu juga menentukan. Kemudian saya makan setiap jam sekali, atau saya makan teratur, gitu ya. Itu juga ada ilmunya. Ya, kenapa orang akhirnya bisa gampang diabetes? Ya, jenis makan tidak perhatikan, jam makan tidak perhatikan, hayo aja sampai malam masih makannya, mau tidur 1 jam lagi tetap aja masih makannya, pemilihan makannya juga manis-manis segala macam ya. Kemudian akhirnya tidur malam. Karena makannya jam 9, akhirnya begak, nggak bisa tidur, tidurnya jam 12, jam 1. Padahal sel kita itu masih ada proses detox, proses regenerasi yang harusnya sudah mulai pada saat malam hari ya. Kalau secara teori antara jam 11 malam sampai jam 3 pagi
Itu di mana tubuh kita ada proses detox dan juga regenerasi sel baru. Ya, jadi kalau kita mau sehat, tapi kita nggak memperhatikan pola hidup kita makannya sembarangan, tidurnya sembarangan, gimana Anda mau punya tubuh yang sehat? Ya, mau makan suplemen dari luar negeri pun yang mahal-mahal nggak ada gunanya. Jadi tolong perhatikan dulu gaya hidup Anda, baru perbaiki dan tambahkan hal-hal lain ya yang sehat ya, suplementasi atau mau ikut terapi apa terapi. Kemudian olahraga. Apakah Anda tipikalnya bukan olahraga aja, rajin bergerak lah ya. Aktif bergerak atau dari pagi sampai malam duduk aja di depan TV ya, duduk aja di belakang komputer. Itu juga menentukan ya. Nah, yang berikutnya adalah stres atau mind and soul, yaitu di atas ini ya. Mind and soul ini ada hubungannya dengan eh, pikiran kita. Ya, sudah kita bahas sebelumnya bagaimana kita berpikir, kita sebagai manusia mempunyai perasaan, dan akhirnya pikiran tersebut, apa yang kita lihat atau dengar, kita berikan emosi. Bisa emosi positif, bisa emosi negatif. Positif ya, artinya ya dia gembira, dia bahagia, positive thinking. Tapi kalau negatif, baper, marah, ya, sedihnya berlebihan, seperti itu ya. Jadi, tergantung kita memutuskan apa. Ya, kebahagiaan itu bukan tergantung lingkungan sekitar kita, bukan tergantung apa yang kita miliki, tetapi tergantung keputusan kita menciptakan cerita yang positif dalam otak kita, dalam pikiran kita, menciptakan kebahagiaan sendiri. Anda bisa punya rumah besar tapi tidak bahagia, tapi ada juga orang yang tidak punya rumah, tinggalnya di gerobak tapi bahagianya luar biasa. Ya, itu tergantung emosi yang Anda putuskan, Anda masukkan dalam pikiran Anda. Ya, yaitu mind and soul. Ya, dan soul ini biasanya tumpukan-tumpukan dari kita kecil, ya, menjadi karakter kita. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah spirit. Spirit berbicara tentang suatu kemampuan kita sebagai manusia, ya, yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan pencipta kita, apapun agama Anda, ya. Ya, dalam hal ini saya juga bersama kayak seperti Pak eh, Jarot juga, saya beragama Kristen, saya percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Dan yang memegang jiwa saya, yang memberikan kebahagiaan saya juga berkat Tuhan Yesus. Jadi spirit. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana roh kita itu akan mempengaruhi kesehatan kita, atau kita sebut sebagai neurofaith gitu ya, neurofaith ya. Jadi di sini saya tulis healthy lifestyle as the foundation of your mind and body wellness ya. Nah, saya kasih gambar ini ya. Jadi kalau kita mau sehat seperti keluarga ini sampai opa ini gitu ya, dari remaja, anak kecil, milenial, Gen X, Gen Z gitu ya, sampai baby boomers. Nah, kita harus menganalogikan kesehatan kita seperti rumah ini. Ya, ada rumah yang dibangun atas fondasi yang kuat beton, ada rumah yang dibangun di atas sinking sand, atas em, eh, dasar yang dari pasir aja. Kedua rumah ini bisa saja dibangun dengan interior yang bagus, dengan bahan-bahan yang mahal, tetapi pemilik rumah yang sebelah kanan yang membangun rumahnya di atas pasir tidak mempertimbangkan bahwa fondasinya itu tidak kuat. Tetapi pemilik rumah yang sebelah kiri membangun fondasinya dengan beton itu. Kalau menyusun beton itu kan pasti lebih lama ya. Ya, maksudnya membangun fondasi ini. Nah, ini adalah analogi tentang hidup kita. Tubuh Anda bangun di atas fondasi apa? Ya, lifestyle Anda seperti apa? Ya, tidurnya bagaimana? Pilih makan setiap hari gimana? Jam makan Anda seperti apa? Konsistensinya seperti apa? Ya, eh, apakah Anda rajin bergerak? Apakah Anda eh, juga bisa mengendalikan stres? Itu sangat mempengaruhi. Ya, sangat mempengaruhi. Anda bisa keliling, saya punya pasien keliling ke seluruh dunia. Ya, terapi sana, terapi sini, tumor markersnya juga tidak bisa turun. Karena apa? Dia masih pemegang trauma yang lama. Ya, dia masih belum bisa melupakan trauma lamanya tersebut. Walaupun sebenarnya itu adalah berat. Tetapi itu adalah contoh di mana kalau fondasinya tidak kuat, termasuk cara berpikir kita, termasuk spiritualitas kita juga, maka rumah ini suatu saat akan roboh.
ya. Jadi itu adalah gambaran tentang eh, tubuh kita dengan analogi rumah, ya. Jadi yang yang saya akan ajarkan kepada pasien-pasien saya, mudah-mudahan juga mereka akhirnya bisa eh, makin sehat, ya, adalah you are already your own doctor. Ya, artinya bukan berarti Anda harus menjadi seperti dokter, ya, sekolah kedokteran, belajar anatominya segala macam. Bukan. Tetapi Anda dengan, kalau saya sebagai dokter pasti saya lihat labnya, saya lihat gejalanya, menggali, ya. Dengan apa yang saya jelaskan berdasarkan, saya bilang evidence base, ya. Anda yang datang dengan keluhan seperti tip of the iceberg keluhannya ini, kita akan gali sampai ke dalam. Kira-kira apa masalahnya? Sehingga akhirnya akan tercipta self-care. Ya, oh ternyata saya masalahnya di sini. Oh ternyata saya memang punya traumanya yang banyak gitu, ya. Sehingga saya harus selesaikan. Nah hari ini saya baru ketemu pasien yang sudah 3 kali datang untuk program trauma release karena memang masa lalunya cukup pahit dari kecil sampai dewasa ini. Tetapi dia adalah orang yang positive thinking. Tentu di awalnya, 3 jam depan saya nangis, nangis gitu, ya, nangis banyak, ya, keluar. Ya. Tapi kita membimbing bagaimana mindset ini diputarkan, ya, di shifting. Yang selalu berpikir saya bodoh, saya jelek, saya apa? Loh, siapa yang bilang bodoh? Nah, itu akan berbicara ke selnya karena akhirnya dia ada autoimun, ya. Jadi apakah saya harus langsung kasih suplemen kayak gitu? Enggak. Saya perbaiki cara berpikirnya dulu. Ya, cara berpikirnya switch on and off-nya masih salah, maka mau kasih suplemen apa aja tidak akan optimal. Ya, jadi kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan, seperti pohon ini, kita seperti ini, kebanyakan, ya, hanya melihat, oh saya penyandang autoimun, saya mah cancer. Kok kadang-kadang kenapa kita kasih label sendiri, seolah-olah itu adalah sesuatu yang baku, seumur hidup saya akan seperti ini, ya. Padahal sakit penyakit yang di atas ini selalu mulai dengan akar masalah, ya. Akar masalah ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini semuanya adalah lifestyle. Ya, contohnya inflamasi, ya. Eh, Inflamasi di dalam sel kita, ya. Itu bisa dari makanan kita, bisa dari pikiran kita yang membuat sel-sel kita tuh boleh dikata oksidatif stresnya tinggi, banyak yang cepet rapuh, banyak yang cepet karatan kalau saya suka bilang, ya. Stres, trauma, toxic thoughts, ya. Anda bisa sehat tetapi punya toxic thoughts. Saya sakit, padahal nggak sakit. Akhirnya jadi sakit beneran. Trauma yang dipegang, ya nggak sembuh-sembuh. eh, apa namanya tumornya, ya. Kemudian poor diet, Anda pikir Anda makannya udah sehat, tapi pencernaannya nggak beres, suka kembung, ya, suka diare, ya gimana mau diserap, gitu, ya. Kemudian toksik sekitar kita, kita tahulah, pewarna, apa ya, pewarna makanan, ya, pengawet segala macam, ya, belum lagi apa yang kita pakai di kulit, cat rambut, kutek segala macam, semua itu akan terserap di aliran darah, ya. Kurang tidur, ya, tidak bisa terjadi regenerasi dalam sel, tidak bisa terjadi detox dalam sel. Poor relationship, berhubungan dengan trauma, ya. Nutrient deficiencies, poor digestion. Jadi semua kalau Bapak Ibu lihat ini adalah daily. Dan ini pasti eh, untuk pasien-pasien saya kita akan gali satu persatu, ya. Jadi kalau kita menjaga akar yang baik, ya, maka di sini tidak akan ada label penyakit di dalam tubuh Anda. Ya, jadi saya senang juga dengan beberapa quotes ini. Good health begins with you and your willingness to learn how your body works. Kesehatan yang baik adalah dimulai dengan Anda dan keinginan Anda untuk belajar bagaimana tubuh ini bekerja. Bukan hanya, oh saya ada gejala ini, obatnya apa ya? Oh saya ada gini, gejalanya obatnya apa ya? Kita harus gali gaya hidup Anda seperti apa. Lihat dari labnya. Oh ternyata saya gulanya tinggi. Akan masalahnya apa? Saya nggak makan banyak ini, tapi saya stres berat sama bos saya. Bendem banget karena bosnya itu. Ya gulanya tinggi gitu, ya. Jadi kita harus, saya sebagai dokter tuh harus lihat sampai akar masalahnya apa. Bukan hanya
Kalau memang tinggi banget tentu kita harus kasih obat. Tetapi bukan hanya berhenti kasih obat. Mencari lagi, menggali lagi, dan memberitahukan kepada pasien, ini loh masalahnya. Mau sembuh nggak? Karena sembuh itu bukan hanya tergantung mau obat. Obat itu akhirnya kalau di dalamnya nggak diperbaiki, lifestyle nggak diperbaiki, obatnya tambah lagi, dosisnya tambah. Nggak akan selesai. Ya, jadi ada hal-hal yang harus dicari lebih kritis lagi lebih dalam. The human body is the most complex system ever created. The more we learn about it, the more appreciation we have about what a rich system it is. Ya, jadi kita punya tubuh seperti antariksa di udara, di angkasa gitu ya. Begitu luas, begitu kompleks di dalam tubuh kita, sel kita berkomunikasi, neurotransmitter, hormon itu begitu kompleks. Ya, sampai saat ini mempelajari tubuh itu nggak habis-habis. Ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Maksudnya ya ditemukan lagi apa em, hal-hal ya seperti DNA. Dan DNA dulu kayaknya masih buram ya, nggak ngerti apa. Sekarang udah bisa diperiksa DNA sampai ke mental health. Ya, bisa diperiksa macam-macam. Ya, jadi semakin banyak kecanggihan alat-alat atau sistem untuk memeriksakan tubuh kita, melihat di dalam tubuh kita, semakin kita amazed karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang menciptakan tubuh ini. Ya, sampai sebenarnya bisa self healing asal kita memberikan eh, lingkungan yang tepat, gitu ya. Saya selalu katakan, take care of your body, it's the only place you have to live. Ya, rumah ini adalah tubuh ini adalah rumah. Anda punya rumah rusak, bocor, Anda bisa renovasi, sewa rumah dulu, atau pindah rumah. Nah, tubuh ini kalau nggak dijaga, rusak, ya. Akhirnya jadi mesti cuci darah, siapa? Mau pindah tubuh, mau gantian tubuh, nggak bisa. Jadi, satu-satunya cara adalah menjaganya. Menjaganya. Ya, menjaganya dari pikiran, dari cara hidup kita, makanan kita, pemilihan, dan itu dilakukan secara konsisten. Ya, jadi kita lihat di sini, ya, eh banyak dari pasien saya itu pulih bukan hanya karena obat, tetapi karena mereka belajar percaya, bersyukur, dan berdamai. Ya, kita mulai dalam materi kita. Spiritualitas kita bukan hal yang miskin. Ya, ini adalah mekanisme biologis yang menenangkan sistem saraf, menurunkan peradangan atau inflamasi, dan menstabilkan hormon. Ya, kalau Anda mau lihat lagi tentang hormon, lihat beberapa eh, minggu yang lalu ya tentang hormon ya. Minggu lalu kita ngomong tentang psikofisiologis ya, tapi sebelumnya saya bicara tentang hormon dan neurotransmitter. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana iman mengubah otak dan bagaimana doa dapat menjadi terapi fisiologis yang nyata. Pernahkah Anda merasa tubuh Anda lebih cepat sembuh ketika hati Anda terasa damai? Nah, kalimat ini tuh sering saya ucapkan kepada pasien saya di awal sesi terapi. Karena selama bertahun-tahun saya menyaksikan suatu hal sederhana namun luar biasa. Tubuh manusia itu ternyata tidak bisa dipisahkan dari kondisi hati dan pikirannya. Banyak pasien datang kepada saya dengan penyakit yang secara medis tampak kompleks. Tekanan darah tinggi, ada autoimunnya juga, nggak bisa tidur, gangguan tidur, bahkan kanker. Mereka sudah mencoba ke berbagai dokter, diet, terapi fisik, dan suplemen. Namun, yang paling menarik justru mereka mulai pulih bukan saat obatnya ditambah, tetapi ketika mereka mulai percaya, bersyukur, dan berdamai, ya, berdamai dengan dirinya sendiri. Disinilah kita mulai memahami spiritualitas itu bukan hal yang mistik, bukan sekedar doa yang ritual, melainkan sebuah mekanisme biologis yang dapat diukur, dirasakan, dan dibuktikan secara ilmiah. Nah, ketika seseorang berdoa dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, saat ia memaafkan atau saat ia bersyukur dalam keheningan, tubuhnya merespon secara nyata. Detak jantungnya melambat, ya, dia merasa lebih tenang, pernafasannya menjadi ritmis, tekanan darahnya menurun, sistem saraf otonomnya juga beralih ke mode bertahan hidup ya dari bertahan hidup atau fight or flight menjadi pemulihan atau rest and digest ya.
Nah, penelitian di bidang neuroscience spiritual, karena sekarang banyak sekali jurnal-jurnal yang waktu saya membuat materi ini dan buku juga ya, saya menemukan banyak sekali jurnal yang meneliti bahwa iman itu atau ketenangan ya jiwa dengan berdoa, bermeditasi itu menyembuhkan sel kita ya. Itu bukan hal yang dongeng tapi itu ada jurnal-jurnalnya. Nanti saya perlihatkan satu jurnal gitu ya. eh Secara neuroscience spiritual kini bisa membuktikan hal yang dulu hanya disebut sebagai iman, bahwa ketika seseorang berdoa dengan kesadaran yang penuh dengan sungguh-sungguh, ada bagian otak yang bernama yang disebut dengan prefrontal cortex itu di depan menjadi aktif, ya, yaitu pusat fokus dan pengendalian diri. Nah, sedangkan amigdala yang nanti bagian merah nanti ada gambarnya ya, pusat ketakutan dan stres justru menurun aktivitasnya pada saat kita berdoa atau berserah kepada Tuhan. Nah, inilah yang membuat doa bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga menenangkan sistem saraf, menstabilkan hormon stres seperti kortisol. Jadi hari ini kita tidak akan membahas spiritualitas dari sisi religius semata. Kita akan melihatnya dari sisi biologis dan ilmiah. Nah, bagaimana iman mengubah otak, bagaimana doa menjadi terapi fisiologis, ya, dan bagaimana kedamaian batin ternyata dapat memicu reaksi kimia penyembuhan dalam tubuh. Nah, saya ingin Anda malam ini mendengarkan dengan hati yang terbuka. Karena mungkin yang tubuh Anda butuhkan bukan hanya nutrisi atau obat semata, tetapi keyakinan bahwa Anda masih bisa sembuh. Dan bahwa setiap kali Anda memilih untuk percaya, bersyukur, dan berdamai dengan tubuh Anda dan masa lalu Anda, maka eh, ada kesembuhan dalam sel-sel kita mulai terjadi ya. Ada saraf-saraf yang sepertinya membuat apa ya suatu sinaps yang baru gitu ya. Eh, Sel-sel juga akan menurun inflamasinya dan akan mulailah proses penyembuhan yang lebih dari sekedar di fisik aja tetapi juga di dalam mental health kita. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana tubuh, pikiran, dan iman bekerja sama dalam satu bahasa penyembuhan yang sama. Ya, oke, kita lihat ya. Eh, ada kalimat yang mengatakan faith is not a belief without proof, but trust without reservation. Ya, jadi kalimat ini begitu indah ya bagi saya karena ia menggambarkan esensi dari iman, bukan sekedar percaya tanpa bukti, tetapi percaya dengan penuh penyerahan bahkan ketika tubuh dan pikiran sedang lemah. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana iman, sesuatu yang selama ini kita anggap abstrak, ternyata memiliki jejak biologis di dalam otak kita, ya. Nah, inilah yang disebut neuroiman, ya. Jadi, ada neurotransmitter, hormon yang bekerja sesuai dengan pikiran kita. Kalau pikirannya positif, akan keluar hormon yang berbeda daripada pikiran yang negatif, ya. Oleh karena itu penting sekali kita memilih apa yang kita tonton, kita memilih lingkungan kita yang positive thinking, yang juga membawa kita untuk maju dan sehat, ya. Kita juga memilih teman-teman kita tentunya, ya. Jadi yang pertama adalah konsep dasar neuroiman. Neuroiman adalah integrasi antara neuroscience dan iman. Cara sistem saraf, hormon, dan organ tubuh merespon pengalaman spiritual yang dalam. Ya, ketika seseorang berdoa atau bermeditasi atau menyembah dengan kesadaran yang penuh, otak tidak diam. Ya, Bapak Ibu semua ya. Justru sebaliknya, ia menyalakan pola koneksi yang sangat teratur dan harmonis. Ya, jadi pada saat kita tenang, yang tadinya overthinking, ada yang bilang, aduh otak saya kayak monyet, loncat sana, loncat sini, pikir sana, nggak bisa diem gitu ya. Seperti itu, kayak loncatan monkey katanya gitu ya. Nah, itu akan koneksinya kayak kusut gitu ya. Dan itu akan memberi tanda lewat HPA aksis yang sebelumnya sudah saya jelaskan ke hormon-hormon kita gitu ya. Nah, saat seseorang berdoa, kita lihat ya, dengan fokus, maka bagian otak yang disebut prefrontal cortex, yaitu yang depan sini, prefrontal cortex ya,
menjadi lebih aktif. Nah, ini adalah pusat kendali diri, fokus dan pengambilan keputusan. Saat area ini aktif, seseorang menjadi lebih tenang, mampu berpikir jernih dan mengendalikan emosinya. Dan saat yang sama amigdala yang merah ini, ya, maka amigdala ini maka amigdala ini ya akan lebih tenang gitu ya aktivitasnya karena ini adalah pusat limbik yang justru eh, meng, mengaktifkan kita punya stres gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita berdoa, maka amigdala akan lebih tenang ya. Artinya tubuh kita tidak lagi berada dalam fight or flight gitu ya, melainkan dalam mode pemulihan dan keseimbangan. Ya, dan yang paling menarik, vagus nerve ya, yang persarafan parasimpatik dari otak kita ke semua organ kita, ya, saraf utama yang menghubungkan otak dengan jantung, paru, dan usus kita ikut teraktivasi. Nah, hasilnya detak jantungnya menjadi ritmis, tekanan darahnya menjadi bagus, normal, sistem pencernaan membaik, dan sistem imun meningkat. Nah, inilah yang membuat doa dan iman bukan sekedar aktivitas spiritual, tetapi reaksi fisiologis nyata yang dapat diukur melalui heart rate variability. Ya, jadi ada alat di klinik saya juga selain melihat EKG gitu ya, tetapi bisa juga melihat heart rate variability. Ya, jadi antara detak satu yang detak dua itu ada kadang-kadang perbedaan 0, berapa second gitu ya. Nah, semakin rendah heart rate variability menandakan orang itu lagi cemas, lagi fight or flight. Tetapi kalau kita bisa menenangkan pikirannya, dia akan meningkat. Gitu ya. Jadi kita harus menjaga keseimbangannya. Terlalu banyak juga yang ke arah yang parasimpatis juga tidak bagus. Ada titik tengahnya, gitu ya. Nah, tubuh manusia seakan memiliki mode penyembuhan yang khusus, yang aktif hanya ketika pikiran masuk ke dalam keadaan penuh iman dan kepercayaan. Ya. Nah, ini adalah sebuah jurnal ya dari bukti ilmiah dari dunia neuroscience. Ini ada penelitian dari University um, of Pennsylvania juga ya. Nah, ketika seseorang berdoa atau bermeditasi dalam kondisi khusyuk, terjadi peningkatan aktivitas prefrontal cortex tadi ya yang saya tunjukkan dan anterior anterior cingulate cortex ya bagian yang dekat juga di situ, area yang berperan dalam self regulation dan empati ya. Sementara itu aktivitas di area parietal di pinggir posterior juga menurun yang membuat seseorang merasakan menyatu dengan sesuatu yang lebih besar. Ya, jadi itu juga akan aktivitasnya juga lebih tenang. Artinya, saat seseorang tenggelam dalam doa, otaknya secara harafiah menciptakan pengalaman ketenangan dan keterhubungan yang mendalam. Ya, jadi ada penelitian juga yang menunjukkan meditasi iman dilakukan rutin selama 8 minggu, ya, atau misalnya eh, berdoa dengan sungguh-sungguh ya selama 8 minggu meningkatkan gray matter. Ya, ada bagian yang abu-abu yaitu gray matter volumenya di hipokampus ya, area otak yang mengatur memori, fokus dan keseimbangan emosi. Dengan kata lain, latihan spiritual seperti ini yang sungguh-sungguh bukan hanya menenangkan pikiran tetapi membangun ulang struktur otak secara fisik. Bayangkan Bapak Ibu, doa yang tulus, ibadah yang sungguh-sungguh atau bahkan rasa syukur yang mendalam bukan hanya didengar oleh Tuhan loh, tetapi juga didengar oleh otak dan sel-sel dalam tubuh kita. Nah, mereka meresponnya dengan cara yang sangat cerdas, menurunkan stres, menyeimbangkan hormon, neurotransmitter, memperbaiki imun sistem tubuh kita. Itulah sebabnya banyak pasien yang mengatakan, kok setelah saya mulai berdoa dengan tenang dan ikhlas, saya tidurnya lebih nyenyak ya. Setelah saya berdamai, kok nyerinya berkurang ya? Setelah saya tenang, kenapa gejalanya menghilang ya? Dan jika kita lihat secara fisiologis, pernyataan itu bukan sugesti. Itu adalah efek neurologis dari iman yang hidup. Nah, mekanisme kerja neuroiman seperti ini ya. Saya nggak mau membingungkan Bapak Ibu semua, tetapi kurang lebih ginilah otak kita bekerja. Kayak kusut ya. Saking banyak sekali komunikasi antara otak yang terjadi. Kalau kita sehat seperti ini berkomunikasi, multitasking kayak itu, berpikir, punya emosi, banyak sekali yang terjadi di otak kita, ya. Nah,
Mari kita uraikan siklus secara sederhana saja. Nggak usah lihat dari ini ya. Ada aktivitas spiritual, ya, doa, meditasi, ibadah, maka prefrontal cortex yang tadi di depan menurunkan sinyal stres dari amigdala. Jadi kalau di sini tenang, amigdalanya akan tenang, nggak stres lagi. Vagus nerve ya akan teraktivasi, ya, kemudian kasih tanda ke hati, ke jantung, udah tekanan jantungnya, tekanan darahnya, apa, detak jantungnya akan menormal kembali gitu ya, harmonis. Ya, kemudian imun sistem akan meningkat. Kemudian stabilisasi hormon ya, kortisol hormon juga menurun, hormon stres. Hormon stres yang lain DHEA, itu kita sebut mother hormone, untuk seks hormon DHEA juga meningkat. Serotonin, oksitosin juga, hormon-hormon yang bikin kita happy juga meningkat. Kemudian yang paling penting akan terjadi namanya neuroplasticity ya. Jadi ada jaringan otak membentuk koneksi baru ya. Jadi kalau kita sebagai manusia memiliki pemikiran yang negatif, maka akan ada seperti sinaps kita sebut ya. Sinaps seperti ini nih. Yang kita sudah bentuk selama ini untuk berpikiran negatif. Saya kok bodoh ya? Karena memang kita membuat jalurnya di otak. Tetapi neuroplasticity adalah bila kita tahu bahwa itu kita salah dan kita mau mengubah gaya hidup, habit kita, cara berpikir kita, maka kita harus membuat sinaps yang lain. Berpikiran positif. Saya dulu kok bodoh banget ya. Enggak, mulai saat ini dan seterusnya saya adalah orang yang cerdas. Saya adalah orang yang punya prestasi gitu ya, membuat neuroplasticity yang baru. Karena itu akan berbicara untuk ke sel Anda, untuk kesehatan perkembangan regenerasi sel Anda. Kemudian efek klinis yang nyata, tidurnya membaik, moodnya stabil, tekanan darah turun, dan inflamasi berkurang. Jadi ketika Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, Anda sebenarnya sedang melatih sistem saraf Anda untuk sembuh. Anda sedang membangun pola koneksi baru antara pikiran, jantung, dan sistem imun Anda. Pada saat pikiran Anda tenang, imun sistem kita akan tenang. Kalau saya berbicara tentang imun sistem, bukan berarti imun sistem melawan bakteri, virus dari luar saja, tetapi imun sistem untuk melawan sel-sel abnormal dalam tubuh kita, untuk melawan sel-sel kanker, untuk melawan sel-sel yang akhirnya bisa membentuk tumor, untuk melawan inflamasi di dalam sel-sel kita yang akhirnya membuat autoimun. Ya, jadi kita kunci nomor satu adalah pikiran yang tenang, berdoa. Ya, neuroiman ini adalah ilmu penyembuhan spiritual yang terukur. Ia adalah jembatan antara iman dan biologi, antara percaya dan proses fisiologis dalam tubuh. Oke, kita lihat ke slide-nya berikut. Nah, untuk refleksi, saya ingin mengajak Anda sejenak merenung. Coba ingat suatu momen di dalam hidup Anda ketika Anda merasa benar-benar damai, bersyukur. Mungkin saat Anda berdoa, mungkin saat Anda merasa yakin Tuhan sedang bekerja melalui situasi hidup Anda. Apa yang terjadi pada tubuh Anda saat itu? Pasti nafasnya juga tenang, melambat, bahunya juga tidak terasa tegang, bisa ringan, dada juga tidak merasa sesak gitu ya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa sistem saraf Anda sedang berpindah dari survival mode ke healing mode. Jadi kalau Anda mau sembuh, tapi di sininya masih survival, oh, gimana ya, takut ya, ini overthinking. Nggak akan bisa sembuh Bapak Ibu. Karena dari sini kasih signal ke sini, ataupun sembuh tapi tidak optimal. Ya, tidak optimal. Akhirnya tergantung obat sana, obat sini. Obat sini. Jadi kita harus switch mode, membuat sel kita, kasih tanda ke sel kita, bagaimana Anda saat ini aman. Silahkan regenerasi, silahkan untuk membuat sel-sel baru, silahkan untuk sehat, gitu ya. Dan proses itu ya, adalah neuroiman. Jadi kesimpulannya, neuroiman adalah bukti bahwa iman yang sejati bukan hanya persoalan hati, tetapi juga sinyal biologis yang mengubah tubuh Anda dari dalam keluar. Setiap doa, setiap rasa syukur yang Anda panjatkan kepada Tuhan, setiap langkah pengampunan yang akan Anda berikan adalah latihan neuroplasticity yang menguatkan sistem saraf, menenangkan hormon, dan mempercepat penyembuhan. Ya, nah, ada banyak bukti ilmiah yang
mendukung hal ini ya. Ada yang tentang aktivitas spiritual teratur meningkatkan konektivitas antara prefrontal cortex dan anterior cingulate cortex juga, menurunkan amigdala, hyperactivity, ada juga meditasi iman meningkatkan neuroplasticity dan gray matter ya, itu ada PMID-nya ya. Kalau kita lihat gambar ini, Anda bisa lihat bahwa di otak kita pun juga menciptakan emosi-emosi kita. Ya, ada pusat memori, ada pusat emosi amigdala yang saling terkait. Ya, jadi kalau Anda adalah orang yang memang eh saya nggak tahu keluar dari keluarga yang lebih banyak negative thinking atau gimana, mulai mengubah cara berpikir. Ya, jangan turunkan kepada anak-anak atau cucu-cucu kita. Karena itu akan merusak mereka, gitu ya. Ajarkan untuk positive thinking. Ajarkan mereka itu untuk ada di lingkungan yang positif seperti itu, ya. Mari kita lihat berikutnya. Spiritualitas dan kesehatan, ya. Doa ini adalah pernafasan jiwa dan ketenangan adalah tanda tubuh kita sedang percaya, ya. Yang pertama, doa dan heart rate variability. Studi menunjukkan ya bahwa doa meningkatkan heart rate variability coherence. Jadi ada keseimbangan antara pikiran sama jantung kita, gitu ya. Jantung kita tekanan darahnya bagus ya. Kemudian detak jantungnya juga bagus ya. Kemudian yang kedua kita akan bahas syukur dan sistem imun. Rasa syukur akan meningkatkan aktivitas gen antiinflamasi dan menurunkan suatu marker yang inflamasi ya, karena gratitude, syukur setiap hari, bersyukur. Saya bersyukur untuk apa? Cari bersyukur untuk apa? Karena dia akan meningkatkan suatu neurokimia dalam tubuh kita yang antiinflamasi, yang akan menekan radang-radang di yang sekitar kita ini, gitu ya. Kemudian makna hidup. Anda punya makna hidup apa? Anda merasa diri Anda berharga nggak di mata Tuhan? Anda merasa diri Anda itu punya makna yang penting nggak gitu ya dalam hidup Anda? Itu akan meningkatkan ketahanan imun. Ya, jadi orang yang punya purpose yang tinggi, punya niat yang baik gitu ya, maka dia ketahanan imunnya akan lebih kuat, akan tetap sehat. Sekelilingnya ada flu juga dia tetap sehat aja. Ya, lihat kayak Pak Jarot ya, seperti dari pagi sampai malam melayani sana melayani sini sama sama istri ya, tapi tetap sehat. Karena secara spirituality, secara jiwa, beliau juga menjaganya ya. Jadi kalimat yang menggambarkan sesuatu yang sering kita lupakan adalah bahwa iman bukan hanya keyakinan batin tetapi sinyal biologis bagi tubuh untuk merasa aman. Ketika seseorang berdoa dengan hati yang tenang, bukan hanya pikiran yang berubah tetapi juga ritme jantungnya, nafasnya, hormon, stres dan bahkan ekspresi gennya. Selama bertahun-tahun, ya, saya menyaksikan banyak pasien yang datang dengan tubuh penuh gejala. Tetapi yang paling menentukan, ya, bukan obatnya, melainkan kondisi jiwanya dan menerima pengobatan itu. Apakah ia percaya, apakah ia pasrah, apakah ia masih memiliki harapan? Karena ternyata tubuh kita hanya bisa benar-benar menyembuhkan diri sendiri ketika ia merasa aman. Ya, merasa aman karena dia merasa dekat dengan Tuhan, merasa aman karena dia sudah memaafkan, dan spiritualitas seseorang adalah salah satu sinyal keamanan biologis yang terkuat yang dimiliki oleh manusia dengan berdoa, dengan bersyukur, gitu ya. Kemudian Anda harus tahu ada doa dan heart brain connection ya, coherence. Ada jurnal yang menyelidiki tentang behavioral medicine ya, yang menunjukkan bahwa doa dan meditasi spiritual yang dilakukan secara ritmis mampu meningkatkan heart brain coherence ya. Jadi kalau kita secara spiritualnya atau secara mindsetnya juga tenang, maka jantung kita juga akan baik bekerjanya. Dalam kondisi ini, jantung berdetak dalam pola sinusoidal. Jadi ritmenya normal, yang lembut, yang baik, yang teratur. Dan otak merespon dengan aktivitas alfa yang stabil. Kalau jantungnya stabil, otaknya akan stabil. Otak stabil, jantung akan stabil. Ada dua kondisi yang menandakan tubuh sedang berada dalam state of coherence. Coherence itu seimbang gitu ya, atau homeostasis emosional ya. Nah, hasil hasil fisiologisnya pasti tekanan darah menurun, heart rate variability-nya juga baik ya, meningkat.
saraf parasimpatiknya juga bagus, dia bisa mengendalikan emosinya, tubuhnya masuk ke mode pemulihan. Itu yang paling penting, ya. Jadi ketika seseorang berkata, saya merasa damai setelah berdoa, itu bukan metafora saja. Itu adalah respons saraf yang nyata, tubuhnya sedang melakukan riset biologis melalui sinyal kasih dan kepercayaan. Ketika hati percaya, otak berhenti melawan. Dan ketika otak berhenti melawan, tubuh mulai memperbaiki diri. Ya, kemudian rasa syukur dan sistem imun. Ya, ada penelitiannya dari Frontiers in Psychology 2023 menunjukkan bahwa rasa syukur ternyata mampu menurunkan kadar hormon stres hanya dengan bersyukur. Setiap hari bersyukur seperti minum obat 3 kali sehari. Bersyukurlah apa yang Anda ingin katakan gitu ya. Akan menenangkan ekspresi gen proinflamasi yang menyebabkan inflamasi tertekan dan meningkatkan aktivitas gen antiinflamasi di dalam sel ya. Ada yang penelitian di mana peserta harus menuliskan gratitude journaling selama 21 hari. Hasilnya ada penurunan kadar CRP, yaitu atau suatu marker untuk inflamasi menurun, ya. Kemudian kadar IL-6-nya, interleukin 6 juga cytokine eh, inflamasi juga lebih rendah, menurun. Peningkatan aktivitas ada gen SOD2 dan NRV2 gitu ya, gen antioksidan pelindung selnya, ya. Jadi artinya setiap kali Anda bersyukur, tubuh Anda itu sebenarnya sedang membangun tentara perlindungan di dalam diri Anda. Rasa syukur menurunkan inflamasi, menenangkan sumbu HPA axis, dan memperkuat sistem imun adaptif. Dan yang menarik, efeknya tidak bergantung pada agama tertentu, tetapi pada kualitas rasa syukur itu sendiri yang Anda ucapkan. Apakah itu tulus, sadar, dan diterima sepenuhnya oleh hati? Bersyukur bukan berarti menolak kenyataan. Bersyukur berarti menenangkan sistem saraf agar tubuh punya energi untuk memperbaiki diri. Ya, yang ketiga adalah makna hidup. Ya, makna hidup dan ketahanan imun. Resilience bahasa Inggrisnya. Ada penelitian dari Archive of General Psychiatry menemukan hal yang menakjubkan. Orang yang memiliki sense of purpose atau makna hidup yang kuat ya, memiliki kadar interleukin IL-6 yang lebih rendah, yang menyebabkan inflamasi itu lebih rendah. Risiko peradangan menurun dan tingkat kematian akibat penyakit kronis dan penyakit peradangan yang lain lebih kecil. Orang yang bersyukur. IL-6 itu adalah salah satu sitokin inflamasi utama yang naik pada saat stres kronis. Jadi kalau Anda stres terus, IL-6-nya akan meningkat, akan terjadi autoimun, akan terjadi depresi, ya. Dan ternyata yang menurunkan IL-6 bukannya hanya obat, tetapi juga makna hidup atau resilience, ya. Ketika seseorang tahu untuk apa ya hidup, ya, sistem imun bekerja lebih efisien. Tubuh kita tidak akan berperang melawan dirinya sendiri, yaitu di orang-orang autoimun. Imun sistemnya nyerang organnya sendiri. Jadi kita harus belajar untuk resilience. Ya, karena pikiran dan hati telah menemukan arah yang sama. Itulah sebabnya dalam dunia namanya psikoneuroimunologi, kita menyebut makna hidup ini sebagai imunoterapi eksistensial. Semakin seseorang merasa hidupnya berarti, semakin kuat pertahanan tubuhnya terhadap penyakit, ya. Kita bisa lihat orangnya bisa cepat menjadi tua atau tetap awet muda gitu ya. Dan ini juga akan mempengaruhi gut microbiome di dalam usus kita, ya. Kita bisa lihat resilience itu apa, mindset yang bertumbuh, optimism, ya, sense of meaning, compassion, ya, segala sesuatu rasa yang karakter-karakter yang positif, ya, makna hidup, ya. Kemudian kita lihat dari sisi integrasi spiritual dan biologis, ya. Spiritualitas dan dalam konteks mind and body intelligence bukanlah ritual atau dogma, tetapi pengalaman koneksi. Koneksi dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan sesuatu yang lebih besar dari kita, yaitu Tuhan, ya. Nah, setiap bentuk koneksi yang tulus itu akan menurunkan aktivitas simpatis yang berlebihan. Fight or flight, meningkatkan HRV dan menstabilkan hormon tiroid, menyimbangkan kortisol dan bahkan mengatur kendali keseimbangan
sumbu neuroendokrin. Dengan kata lain, spiritualitas itu bukan kepercayaan kosong, tetapi input biologis bagi sistem saraf otonom. Itulah sebabnya saya selalu berkata kepada pasien, jika tubuhmu lelah, periksa hormonmu. Tetapi jika jiwamu gelisah, periksa hubunganmu dengan penciptamu, dengan Tuhan, dengan dirimu, dengan sesamamu. Karena seringkali bukan karena tubuh yang rusak kita menjadi sakit, tetapi karena jiwa kita kehilangan arah dan tempat untuk bersandar. Dan begitu hubungannya itu dipulihkan, maka hormon mulai stabil, sistem imun mulai bekerja dengan seimbang, dengan optimal, dan tubuh pun mulai belajar untuk sembuh. Ya, jadi kita harus bisa untuk mengendalikan emosi kita. Ya, ini bukan something yang magis, tetapi karena spiritualitas itu menenangkan sistem saraf otonom dan menstabilkan keseimbangan hormonal. Gitu ya. Jadi doa bukan hanya bahasa jiwa kepada Tuhan, tetapi juga bahasa otak kepada tubuh. Itu yang penting juga ya. Dan dalam keduanya penyembuhan akan dimulai ya. Jadi sel-sel Anda akan merespon, hormon Anda akan menyesuaikan diri dan sistem saraf Anda akan seimbang ya. Jadi itu sangat penting. Nah, kita lihat dari sisi spiritualitas dalam praktek klinis ya. Ketika pasien menemukan makna dalam sakitnya, arah penyembuhannya berubah total ya. Seringkali kita itu eh, seringkali itu titik balik pasien itu bukan terjadi saat obat diganti, tetapi saat makna ditemukan, ya, saat kedamaian itu ditemukan. Saat itu sistem saraf berhenti bertahan hidup atau fight or flight dan mulai belajar pulih. Mari kita lihat satu studi kasus yang merepresentasikan ya pendekatan mind and body intelligence ya. Jadi ada orang dengan diagnosis onkologis ya dengan cancer gitu ya, stadium lanjut, keluhan dominannya ada kecemasan tinggi juga, insomnia, nyeri yang fluktuatif ya, rasa tidak percaya, tidak punya kendali ya, kemudian HRV-nya juga tidak baik ya, rendah ya, kemudian CRP-nya juga meningkat gitu ya. Kemudian dilakukan intervensi selama 12 minggu dengan mind and body healing yang terintegrasi. Doa yang terstruktur, jadi doa yang penuh ucapan syukur ya, yang teratur, cukup 10 sampai 15 menit aja. Tapi fokus dengan penyerahan diri yang total. Bisa juga journaling ditulis gitu ya. Bisa juga dengan nafas. Ya, nafas yang Anda belajar dari Pak Jarot juga bisa. Ibadah aktif ya, mingguan dengan komunitas yang positif ya. Visualisasi penyembuhan itu penting. Saya akan sembuh. Saat ini saya dalam proses untuk sembuh. Visualisasi. Merasakan bahwa saya sudah sembuh. Hasilnya 3 bulan, HRV-nya meningkat menjadi seimbang ya. Kemudian kortisolnya juga menurun 30%, CRP-nya juga menurun, bisa tidur dengan baik, nyerinya juga berkurang. Itu bukan magic, itu nyata. Dan itu ada di pasien-pasien yang saya temui gitu ya. Apa yang bekerja ya? Dari HPA axis yang terancam akhirnya menjadi connected dan merasa safe karena dia tenang ya. Kemudian ada hormon-hormon yang tadinya ada positif feedback yang terus ke bawah karena dia overthinking, dia sangat kesal, banyak sekali yang dipikirkan. Akhirnya dia bisa seimbang lagi, terjadi negatif feedback ke atas ya. Jadi akhirnya bisa tidurnya pulih, nyerinya berkurang gitu ya. Kemudian vagus nerve yang persarafan dari otak yang memberikan ketenangan untuk organ-organ kita juga akhirnya teraktivasi. Akhirnya rasa sakitnya juga berkurang. Hanya dengan bersyukur, hanya dengan berdoa. Seperti itu ya. Dan itu nyata gitu ya. Kemudian ada hormon-hormon neurotransmitter, oksitosin, dopamin akan meningkat karena Anda tenang, karena Anda bersyukur, karena Anda berdoa. Yang motivasi meningkat, dopamin gitu ya. Emosinya juga akan lebih tenang gitu. Nah, secara neuroplastisitas terhubung sinaps yang baru, maka di prefrontal cortex itu ada konektivitasnya yang positif juga ke amigdala, pusat emosi. Nggak gampang emosi gitu ya. Itu semuanya akan simbang. Pada saat hormon simbang, neurotransmitter simbang, semuanya komunikasi antar sel simbang. Nggak chaos lagi. Hipokampus juga akan lebih tenang, memorinya nggak dipenuhi dengan memori yang negatif gitu ya. Semuanya akan tenang ya. Secara imunopsikososial, orang-orang yang tenang emosinya juga akan stabil.
dengan lingkungan sekitarnya juga akan stabil ya. Jadi apa namanya itu bisa dilakukan ke pasien-pasien gitu ya. Jadi ini terutama dilakukan bukan hanya untuk menggantikan terapi tertentu ya. Kadang-kadang ada terapi yang tetap lanjut seperti orang cancer ya kalau misalnya kemo ya harus kayak kemo terus. Tapi ini adalah pendampingan dan secara nyata sakitnya berkurang ya. Jadi ini adalah sinergi bukan substitusi gitu ya. Praktik spiritual ini melengkapi terapi medis dan onkologis. Trauma awareness ya, jika doa atau visualisasi memicu memori yang sulit dan menurunkan intensitasnya, fokus pada nafas ya, sensasi aman atau grounding gitu ya. Ada person centered ya. Kemudian ada juga ukuran-ukuran inflamasi yang akhirnya menurun. Yaitu hasil nyata dari pasien-pasien gitu ya. Kemudian beberapa slide terakhir, mungkin 3 slide terakhir ya Bapak Ibu ya, ada uh, doa, hubungan antara doa, syukur, dan neuroplastisitasnya. Jadi saya mau perlihatkan di sini Bapak Ibu. Neuroplasticity relates to our ability to learn. With every repetition of thought or an emotion, we reinforce a neural pathway. With each new thought, we begin to create a new way of being. Ya, jadi neuroplasticity adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada semua orang untuk memiliki kemampuan untuk belajar. Kayak anak kecil tidak bisa jalan, dia belajar diri jatuh lagi. Itu neuroplasticity sampai akhirnya kita sekarang udah dewasa bisa jalan gitu ya. Adalah ability to learn with every repetition. Karena apa? Belajar itu repetition. Jadi kalau misalnya, aduh saya udah berusaha nih, nggak mikirin itu lagi, nggak overthinking, tapi nggak bisa. Karena Anda belum belajar. Belajar jalan tuh butuh berapa lama Bapak Ibu dulu? Nggak ada dalam 1 hari belajar jalan. Jadi pola berpikir yang negatif pun Anda seperti otot harus dilatih. Repetisi ya of a thought or emotion dari pikiran atau emosi. Aduh, saya nggak bakal sembuh, nggak sembuh beneran. Saya tahu saya sakit, tetapi saya akan sembuh. Saya dalam proses untuk sembuh. Saya tahu ada banyak tantangan, rintangan, tapi saya akan sembuh. Sebutkan Ibu, itu terus sembuh, sembuh, dan Anda akan sembuh, gitu ya. Kemudian akhirnya dengan diulang terus dengan emosi yang positif, maka akan terjadi seperti saraf-saraf di sini. Kalau Anda lihat di gambar ini, ya bahwa sarafnya tadinya nggak terlalu ini ya connect apa, tidak membentuk sinaps yang banyak. Tetapi kalau Anda berlatih sama seperti otot kita, maka sarafnya akan terbentuk banyak konektivitas yang lain. Anda mendapatkan banyak pengetahuan, Anda akan mendapatkan koneksi yang lebih banyak gitu ya. Jadi em, ada istilah neurons that fire together, wire together. Ya, ini dalam konteksnya yang negatif ya. Jadi kalau neurons yang Anda adalah orang yang baper gitu ya. Wah, makin baper kayak gitu akhirnya menjadi orang yang negative thinking ya. Jadi neurons itu bisa saling fire together atau wire together. Atau yang positif bisa menjadi hal-hal yang positif gitu ya. Jadi kalimat ini menjadi salah satu prinsip paling penting dalam ilmu neuroplastisitas. Kemampuan otak untuk membentuk ulang dirinya gitu ya. Jadi kalau kita berlatih maka ini akan bisa terbentuk habit yang baru gitu ya. Dengan mengucapkan, dengan meyakini, diulang terus-menerus akan membentuk konektivitas yang baru dan habit yang baru. Tadi yang saya berpikiran negatif karena saya nggak mau. Pertanyaannya adalah mau nggak seperti itu menjadi orang yang negatif yang akhirnya pemarah terus. Suka nggak dengan itu? Tanya pada diri sendiri. Kalau Anda jawabannya tidak suka, Anda punya kemampuan untuk mengubah diri. Jangan pernah bilang saya tidak bisa. Anda bukannya nggak bisa, belum cukup latihan. Ya, jadi di sini saya katakan, can prayer actually rewire the brain? Kayak misalnya menyambungkan. Jawabannya bisa dengan doa dan membentuk konektivitas dalam saraf kita ya, baik di prefrontal cortex, amigdala yang tadi kita sudah bahas ya. Jadi rasa syukur akan membuat neurochemical shift ya. Tubuh itu membaca apa yang kita pikirkan. Oh, dia udah mikir yang positif, dia udah merasa tenang nih dengan doa. Oke deh, kita akan regenerasi. Oke deh, kita akan membentuk sinaps yang lebih positif ya. Serotonin akan lebih banyak, dopamin akan banyak, semua akan seimbang gitu ya. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Meditasi dan iman.
dan pertumbuhan otak ya. Jadi kalau dengan meditasi, dengan iman, dengan berdoa, maka ada penelitiannya di mana ada namanya gray matter ya. Jadi bagian yang abu-abu itu apa ini dengan penelitian neuroimaging itu menunjukkan bahwa latihan spiritual ya, iman itu yang dilakukan secara konsisten seperti doa, meditasi, iman dan renungan syukur akan meningkatkan ketebalan gray matter. Otaknya akan lebih lebih kuat gitu ya. Jaringan otaknya akan lebih aktif ya. Ada anterior insula, pusat kesadaran tubuh, empati dan sensasi emosional akan lebih bagus. Posterior cingulate juga akan pusat refleksi diri dan koneksi dengan spiritual juga akan makin makin membaik. Kita akan semakin bisa untuk mengucap syukur, damai rasanya hanya dengan latihan eh, konsistensi doa atau meditasi ya. Vagus nerve juga akan lebih bagus ya. Jadi ini adalah luar biasa dan kita bisa latih ya. Bisa latih kalau misalnya Anda ada yang pasien misalnya, dok nggak bisa dok kalau saya lagi stresnya tinggi. Ya sudah, kalau lagi stresnya tinggi, Anda sadar nggak bahwa itu baik? Enggak dok, saya sadar itu nggak baik. Tapi saya nggak bisa mengendalikan diri. Cara mengendalikan diri antara otak yang overthinking yang lagi lari, padahal tubuhnya duduk diam dengan manis, supaya ada koherensi, ada keseimbangan balik antara otak, jantung, dan tubuh kita adalah nafas. Ya, jadi kalau Anda lagi khawatir, mau marah, Anda tahu itu tidak bagus, jangan ikutin. Yang perlu dilakukan adalah nafas. Nafas mengaktifkan vagus nerve, tenang dulu, karena pada saat Anda lagi pikirannya penuh, ya gitu ya, lagi khawatir, lagi cemas, Anda nggak bisa mikir, ya harus tenang dulu. Tarik nafas, tenang, ya. Kemudian sambil tarik nafas, ucapkan doa. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur. Ucapkan syukur, ya. Dan Tuhan akan bukakan jalan. Dan dengan demikian Anda latih ada koherensi, ada regenerasi sel yang positif di dalam setiap sel Anda, ya. Jadi eh, ini adalah ada praktik neuroiman ada 3R, ya. Yang pertama relaksasi, yang kedua adalah refleksi, ya. Yang ketiga rekoneksi, ya. Jadi eh, apa namanya? eh, seluruh hal yang kita bahas sejauh ini di atas tentang doa, syukur, dan otak tidak akan membawa perubahan bila hanya berhenti di pengetahuan saja. Hanya di sini Anda dengar terus nggak dipraktekkan, nggak bisa. Harus praktekkan. Yang mengubah tubuh Anda bukan sekedar tahu aja, tetapi melatih. Otak dan tubuh itu butuh pengulangan penuh, kesadaran agar koneksi yang baru akan benar-benar terbentuk. Dan disinilah konsep neuroiman 3R yang lahir ya, sebagai ritual penyembuhan yang sederhana ya tanpa biaya. Yang pertama relaksasi, menenangkan saraf. Ya langkah pertama adalah relaksasi karena tubuh tidak bisa sembuh dalam kondisi tegang. Ketegangan bukan ketenangan bukan kemewahan. Ia adalah prasyarat biologis bagi penyembuhan yang terjadi dalam sel Anda. Secara fisiologis, relaksasi menurunkan aktivitas saraf simpatis, fight or flight, dan mengaktifkan vagus nerve, parasimpatis rest and digest. Jantungnya juga akan tenang, ya. Jadi bisa juga dengan duduk tenang atau berbaring, tarik nafas 4 detik, hembuskan 6 detik, gitu ya. Atau latihan nafas dengan Pak Jarod juga silahkan, ya sambil mengucapkan doa. Tuhan, aku tenang. Tubuhku belajar sembuh. Saya akan sembuh. Dengan mengatakan itu saja, maka akan ada neuro neurotransmitter yang akan tumbuh. GABA itu neurotransmitter penenang. Akan naik. Ya, vagus nerve juga akan aktif. Hormon stresnya juga akan ditekan. Itu akan terjadi pada saat Anda berdoa. Yang kedua, refleksi. Refleksi itu bisa dengan journaling, ditulis saya rasa syukur untuk apa. Tuliskan, ucapkan, jangan cuma dipikir aja. Ya, refleksi setiap malam sebelum tidur, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri, ucapkan 3 hal yang Anda syukuri, ya. Karena dengan gratitude ini ada jurnal-jurnalnya juga. Mereka menemukan bahwa, kalau gratitude itu bukan moodnya saja membaik, imunitas tubuh naik. Anda nggak gampang flu, nggak gampang sakit, hanya dengan bersyukur, tapi yang sungguh-sungguh, gitu ya. Kualitas tidur juga bagus, dopamin yang meningkat, serotonin yang meningkat, semua akan membaik lagi, ya. Kemudian neuroplastisitasnya juga akan terkoneksi dengan baik. Yang ketiga adalah rekoneksi. Rekoneksi itu doa atau meditasi iman. Rekoneksi itu hubungan yang kita bentuk lagi dengan pencipta kita, ya, sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan.
ya, tapi dengan kesadaran yang tinggi, ya. Jadi tujuannya adalah sama mengembalikan diri ke keadaan yang terhubung, ya. Luangkan setiap hari itu untuk ada hubungan dengan Tuhan, rekoneksi dengan pencipta kita, ya. Maka secara iman kita percaya Tuhan menyembuhkan, tetapi ini ya secara siapa ya? Secara biologi, fisiologi ini ada penelitiannya. Penelitiannya Bapak Ibu, nggak bohong, nggak semata-mata ini, oh saya harus beriman tapi kosong nggak ada artinya. Enggak, ini ada penelitiannya. Orang yang tenang, orang yang sering berdoa, sering mengucap syukur, sering berdiam diri, meditasi, merefleksikan diri adalah orang-orang yang sehat dengan relaksasi, refleksi, dan rekoneksi. Aku aman, aku terhubung, dan tubuhku tahu caranya sembuh karena tenang, gitu ya. Jadi itulah adalah luar biasa, ya. Jadi em, ringkasan dari eh, neuroiman pada malam hari ini, ya. Jadi neuroiman adalah jembatan antara otak, hormon, dan iman yang menunjukkan bahwa beriman bukan hanya aktivitas spiritual, tetapi aktivitas biologis penyembuhan. Spiritualitas adalah ya, yang sehat, bukan pelarian dari realitas, tetapi pengaturan ulang sistem tubuh Anda agar kembali seimbang, dan penyembuhan sejati selalu dimulai ketika tubuh, pikiran, dan iman mulai bekerja dengan selaras, bukan melawan satu dengan yang lain, tetapi mendukung satu dengan yang lain dalam harmoni yang kudus, ya. Jadi iman yang Anda rasakan bukan hanya urusan hati, tetapi juga bahasa tubuh Anda untuk merasa aman. Tubuh tidak bisa membedakan antara doa dan cinta, keduanya akan menenangkan saraf kita. Ya, jadi kalau kita lihat dari gambar ini, fungsi otak kita itu luar biasa banyak, ya. Ada fungsi identitas, kita mengenal diri sendiri, pemahaman, analytical thinking, ya, analitis, pemahaman, komprehensif, fungsi observasi, berpikir, ya, memberikan makna, memori, mengingat, imajinasi. Ya, jadi imajinasi ini Anda harus gunakan. Ya, karena imajinasi ini yang akan menciptakan neurochemicals yang positif membuat sel Anda sehat, ya. Dan juga fungsi perenungan, kontemplasi, ya. Jadi semuanya itu adalah kemampuan dalam tubuh kita, ya, yang kita harus manfaatkan dengan semaksimal mungkin, ya. Jadi sebagai penutup, saya mau perlihatkan. Nah, ini adalah buku saya. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar lebih lanjut, ini ada di bab 11, ya, tentang spiritualitas, sehat, dan neuroiman, ya. Tapi di dalam buku ini diceritakan secara komprehensif juga termasuk pola makan kita, gitu ya. Dan juga di bagian terakhir di bab 12 itu ada latihan, ya. Jadi Anda bukan hanya belajar teori, tapi habis belajar teori itu Anda mau latihan dong. Gimana nih saya supaya bisa mengubah habit saya, ya. Karena sekali lagi Bapak Ibu, sakit penyakit yang Anda alami itu bukan hanya karena satu sisi. Oh, saya kurang nutrisi, oh saya kurang makan, oh saya kurang olahraga. Tubuh kita tuh kompleks, Bapak Ibu. Ya, ya tentu kalau Bapak Ibu datang ke saya menceritakan, saya lihat hasil labnya, ya kita bisa mencari, oh ternyata ini masalahnya eh, dari pikiran yang membuat Anda sakit. Oh ternyata ini masalahnya memang dari pencernaan, dari apa, ya. Tetapi biasanya yang saya temukan adalah koneksi dari semuanya. Semua adalah terkoneksi. Nah, dalam Mind and Body Intelligence, ini adalah buku yang mengajarkan bagaimana tubuh ini harus koheren, ya, seimbang atau homeostasis. Bagaimana Anda bisa menjaga kesehatan tubuh bukan berarti saya makan suplemen apa, saya minum obat apa, tetapi juga bagaimana saya mengatur lifestyle saya dan pola pikir saya. Ya, jadi apa yang saya sudah sampaikan dari eh, sesi pertama sampai sesi keempat ini adalah gabungan apa yang ada di dalam buku Mind and Body Intelligence. Anda bisa baca sebagai pemahaman, ya, pengetahuan, supaya Anda menambah pengetahuan dan Anda juga bisa lebih sehat yang anugerahnya sudah Tuhan berikan bagi Anda. Anda bisa ciptakan sendiri kok. Jangan menerima dengan seenaknya hanya kata orang lain. Oh iya, karena saya dikatakan saya penderita autoimun, ya sudah, saya seumur hidup autoimun. Padahal banyak cara untuk memperbaikinya, gitu ya, asal Anda mau belajar, gitu ya. Jadi eh, ini adalah yang saya tuliskan di sini. Ada panduan, ya, penjelasan ilmiah, ada jurnal-jurnalnya. Anda bisa lihat bahwa
Ini nggak cuma omong kosongnya Dokter Grace, tapi ada 500 jurnalnya, ada studi klinisnya, ada panduan latihan neuroiman, ada juga cara-cara penyembuhan lain. Jadi ini adalah pendamping perjalanan hidup Anda yang ingin sehat secara menyeluruh tubuh, pikiran, dan jiwa. Ya, tubuhmu adalah rumah bagi jiwamu dan ketika iman berdiam di dalamnya, penyembuhan bukan lagi kemungkinan melainkan keniscayaan. Ya, demikian Pak Jarot yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Saya kembalikan kepada Pak Ya, Jarot. Terima kasih. terima kasih ya Bapak Ibu. Sebelum mulai tanya jawab, ada pengumuman dari saya ya. Pengumuman yang pertama, kita setiap pagi itu jam 5.30 ada olah nafas bersama. Dan selama bulan Oktober ini, ya saya sesuaikan dengan tema-tema dari Ibu Grace ya. Jadi kita sudah selama 1 bulan olah nafas pagi hari itu olah nafas ucapan syukur ya, olah nafas cinta kasih. Tadi pagi kita olah nafas namanya self image therapy atau gambar diri. Nah tadi kalau dilihat di gambarnya Ibu Grace tadi ya mengenai fungsi otak itu ada yang namanya pusat identitas ya. Itu kita sering berbicara juga mengenai ego personality. Bagaimana kita memandang diri kita dalam setiap fungsi. Saya itu suami yang bagaimana, saya itu ayah yang bagaimana, saya itu anak yang bagaimana. Ya, ego personality kita sebagai seorang guru, misalnya Anda guru. Ego personality sebagai seorang suami. Nah, tadi pagi kita berbicara mengenai uh, gambar diri, bagaimana kita memandang diri kita sendiri, ya sesi satu. Dan saya sudah post di WA Group, ya itu teorinya, penjelasan panjang lebarnya mengenai gambar diri dan kesehatan, ya pas banget nyambung ya. Lalu juga masih pengumuman dari saya, ya saya akan post di WA Group ya yang pelajaran yang nyambung dengan malam hari ini ya. Tapi saya tunjukkan dulu di YouTube-nya ya. Yang sempat disinggung sama Ibu Grace ada 2 yang saya mau tunjukkan ya. Yang pertama adalah pelajaran mengenai plastisitas otak ya. Jadi kalau di pola hidup sehat ya, plastisitas otak itu modul 11 ya. Jadi workshop 11 itu kita bahas mengenai olah nafas, plastisitas otak dan kesembuhan ya secara praktis ya. Lalu juga bisa sebenarnya plastisitas otak itu dipakai untuk membentuk diri ataupun parenting ya. Jadi saya ini sudah upload yang 8 tahun lalu ya. Otak itu plastis sehingga kita bisa jadi orang yang hebat. Hebat dalam perilaku, hebat dalam prestasi, kemampuan, hebat juga dalam kesehatan. Jadi ini file yang sebenarnya begitu dibicarakan plastisitas tadi, tak ketik aja plastisitas otak Jarot. Nah, kalau yang olah nafas dan plastisitas ini baru 3 tahun lalu uploadnya. Tapi kalau plastisitas untuk jadi orang hebat, ini malah sudah diupload 8 tahun yang lalu. Ya. Lalu ada lagi juga yang untuk kepentingan apa? Plastisitas otak untuk kepentingan parenting. Saya comot dari ilmunya Ned Herman, itu diupload juga 8 tahun yang lalu. Jadi memang otak itu plastis ya. Kalau dulu saya banyak bahas mengenai parenting. Jadi plastisitas otak gunanya dalam membentuk anak kita. Karena kita tahu anak kita otaknya plastis gitu ya. Plastis itu bukan elastis ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya kasih penjelasan singkat ya. Elastis itu kayak karet itu loh ya. Karet itu ditarik gitu ya. Balik lagi itu namanya elastis. Nah otak kita nggak begitu. Plastisitas plastis itu kayak clay, lempung, tahu lempung ya, tanah liat ya. Diduk-duk, dibikin kota gitu ya. Dibikin bunter-bunter, bunter gitu. Jadi otak kita tuh kita bisa bentuk. Kita bentuk sesuai dengan mindset, tujuan hidup, value, nilai, keyakinan. Itulah kenapa pola hidup sehat ya. WA grupnya bukan WA grup olah nafas ya. Kita nggak belajar olah nafas, kita belajar hidup. Dan sampai nanti kita bisa membentuk otak kita, hati kita, jiwa kita ya. Maka nanti ini saya akan post bertahap ya, karena pelajarannya banyak ya mengenai plastisitas otak ya. Nanti akan saya post juga bertahap ya, nggak sekaligus ya. Dalam berapa hari kemudian nanti saya akan post ya, yaitu olah nafas merubah struktur otak ya. Olah nafas
merubah struktur otak yang tadi Ibu Dr. Grace jelaskan tadi ya. Ada gray area, ada amigdala gitu ya. Nah, ini saya ambil waktu itu dari pelajarannya Profesor Dr. John Kabat-Zinn ya. Olah nafas itu merubah struktur otak ya. Termasuk dengan gambar-gambar otaknya tadi ya, ada yang gray-gray area berubah sebelum dan sesudah olah nafas dalam 21 hari. Itu hasil penelitian ya. Nah, itu kita pelajari dalam serial Nafas Lambat John Kabat-Zinn. Kalau di Pola Hidup Sehat, kita namanya serial MBSR ya, yang bulan Oktober ini kita tekunin dan akan lanjut ya sampai bulan November nanti ya, mengenai olah nafas hal ini. Oke, itu pengumuman ya, dan besok pagi kita mundur ke belakang sedikit ya, mengulangi yang olah nafas ucapan syukur karena hari ini sama dibahas sedikit, diperdalam, ditanya jawab. Kalau malam ini kita nggak keburu tanya jawabnya ya, karena dari segi waktu ya. Saya memang tepat waktu, jam 7 kita mulai, jam 9 kita selesai. Kenapa? Jam 10 saya tidur. 10 kurang seperempat saya udah naik ranjang. Nah, besok pagi kita akan ulangi yang ucapan syukur yang pernah kita lakukan, baru besoknya lagi dilanjut yang gambar diri 2 ya, pusat identitas diri, sub tema gambar diri. Ya, oke, sekarang saya akan, belum ada pertanyaan yang temanya sama ya, yang tema pertanyaan yang saya harapkan malam hari ini ya, silakan Ibu mau tanya tema-tema yang nyambung dengan tema hari ini ya. Tema ini soal kayak minyak sehat udah saya jawab, besok pagi bisa ditanyakan ke saya juga ya. Tadi pagi kita tanya jawab sampai setengah 8 loh. Kita sudah setengah 6 sampai 2 jam ya. Jadi kita tanya jawab 6 seperempat sampai setengah 8 ya. Kalau pas saya nggak ada kegiatan ya saya layani terus ya, tanya jawabnya ya. Jadi bagi yang nggak bisa ikut olah nafas bersama 5.30, login aja 6 seperempat. Ya, itu pas langsung mulai sesi tanya jawab ya. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya yang tema malam hari ini ya. Kalau belum ada yang bertanya, saya sambung cerita ya, saya sambung cerita. Bagaimana yang disampaikan cerita atau kesaksian yang mendukung yang disampaikan Dr. Grace ya. 2009 saya HbA1c 11,5, gula 500-600. Saya ditakut-takuti dan takut beneran gitu ya. Teman-teman dokter saya nakut-nakutin ya. Kalau gula 500-600, HbA1c 11, ner kamu buta, kamu rabun, kamu impoten, kamu diamputasi. Wah, saya jadi takut beneran. Tapi ketakutan itu membawa baik ya. Karena ketika takut saya belajar ke dokter Tan Sut Yen, Teresia Pohe, waktu itu lagi terkenal-terkenalnya ya. Dokter Elizabeth Subrata yang sampai hari ini menjadi sahabat saya ya. Singkat cerita, dalam 1 tahun itu saya lepas obat, lepas insulin. Selama 7-8 tahun. Nah, terus kambuh lagi. Nah, kambuhnya itu ya karena yang ini, yang diajarkan Dr. Grace malam ini ya. Saya kambuh lagi gulanya 500-600. Dan waktu kambuh lagi ini, waduh, saya minum obat, gula nggak turun. Mau tidur 500, bangun tidur 600. Wah, puasa, nggak makan ya, cuma minum air putih. Puasa pun gulanya naik. Aduh, ini gimana nih obat gak nyandak nih. Metformin sampai 2.000, jadi pagi 1.000, sore 1.000, Klimepirid yang harusnya 2 miligram, pagi 2 gram, malam 2 gram, nggak turun juga. Orang Jawa bilang obat nggak nyandak. Nah, saat itulah saya belajar olah nafas. Ya, ya nama awalnya meditasi. Tapi kan teman-teman saya ini kan banyak yang radikal ya. Pendeta, belajar meditasi, ini Pak Jarod mulai sesat. Ya, saya belajar olah nafas atau meditasi itu sebenarnya manajemen stres. Nah, waktu saya belajar olah nafas, dan saya belajarnya itu dari para dokter ya. Ada dokter Patricia Gerbang, ada Lucas Rockwood, ada dokter Stan Ekberg, ada dokter John Kabat-Zinn, kepala fakultas kedokteran MIT Amerika. Memang Wim Hof bukan dokter, tapi teorinya Wim Hof, olah nafasnya Wim Hof itu diajarkan oleh dokter namanya David Gregg dan Sementa, pemenang Nobel. Jadi dari situlah saya mengubah istilah meditasi menjadi breathing technique atau olah nafas dari sisi-sisi ilmiah seperti yang diajarkan Dr. Grace ini ya. Nah, singkat cerita, karena diabetes saya kambuh itu bukan faktor makan ya, makan saya bagus. Makan saya jaga kesehatan udah bertahun-tahun, olahraga teratur. Ya, hati gembira, ketawa melulu gitu ya. Tapi ya
stresnya orang sanguin ya masih ketawa gitu kan. Tapi karena ruginya ratusan miliar, pengen go public malah bangkrut. Karyawan aja 350-an, gaji pegawai nggak cukup 3 miliar sebulan. Sebulan bukan setahun ya. Waduh, perusahaan besar ruginya juga ampun-ampunan. Nah, saya stres. Ketika stres itulah tubuh saya kacau, imun saya kacau, diabetes saya kambuh lagi. Nah, singkat cerita ya, butuh waktu bagi saya setahun lebih untuk belajar sakit bukan cuma dari sisi biologis ya. Sakit bukan cuma dari sisi biologis, tapi ya ini yang seperti diajarkan Ibu Kris malam hari ini. Nah, lalu singkat cerita, ya setahun kemudian saya bisa kembali mengendalikan gula dan pelan-pelan lepas obat ya, butuh waktu 2-3 tahun, bahkan kadang kalau saya secara sadar ya, makannya masih agak nabrak-nabrak dikit ya, minum metformin 500 miligram, nggak sampai 2000 kayak yang dulu gitu ya. Jadi kita akhirnya bisa kembali mengendalikan kesehatan. Ya, sekarang saya sehat banget ya. Bisa ke Eropa, naik gunung -10 derajat, nggak pakai baju, tahan panas, tahan dingin, karena Wim Hof juga bisa maraton lari di gurun tanpa minum terjauh gitu. Jadi bukan cuma tahan dingin ya, tahan panas juga. Suhunya stabil tuh, suhu tubuhnya stabil. Nah, sebelum saya baca-baca pertanyaan, masih satu pengumuman lagi ya yang saya mau sampaikan. Ada buku yang akan mendukung bukunya Dr. Grace ya, yaitu bukunya Ibu Sinta. Saya umumkan kembali bukunya Ibu Sinta Sari Saleh yang judulnya Pesan Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakit. Jadi sakit, gejala dipahami, diresponi, dianggap sebagai ini surat cintanya Tuhan supaya kita kembali kepada diri sendiri, kembali kepada Tuhan, mengenal diri, mengenal Tuhan, tujuan, makna hidup, karena sakit itu diizinkan Tuhan sebagai surat cinta ya, bukan hukuman, bukan kutuk, sudah nggak ada kutuk lagi, dosa sudah ditebus, maka sakit bukan kutuk lagi, kutuk udah nggak ada ya, tapi pesan cinta dari Tuhan. Nah, ketika pesan cintanya itu dipahami, oh Tuhan tuh mengizinkan sakit ternyata supaya begini gitu ya. Nah, pesannya dipahami, ya Tuhan izinkan kesembuhan gitu ya, nggak perlu dibikin kambuh-kambuh lagi, Om. Tujuannya sakit yang Tuhan izinkan. Nah, dari sisi spiritualitas ya, lintas lintas agama ya. Ibu Sinta adalah Muslim ya. Dalam buku ini bahkan Ibu Sinta ya ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Tapi buku yang edisi terakhir ini saya nggak semua bab ya, ini juga banyak, ada 20 bab atau berapa, mungkin 5-6 bab yang pertama yang malah tak tambahi ayat-ayat Alkitab. Nah, ini sedikit cerita, ini buku juga sangat-sangat psikofisiologis kira-kira gitu ya, dengan bahasa yang sederhana. Bapak Ibu bisa koleksi, dan juga bukunya Ibu Dr. Grace nanti saya post ulang di WA group ya, sambil ngepost rekaman malam ini. Saya akan post lagi nomor WA sekretaris Dr. Grace ya. Oke, sekarang saya akan baca pertanyaannya ya. Kita punya waktu setengah jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Oke. Mohon penjelasan, oke sebentar ya ada paling atas ya. Ucapan syukur ketika sakit, contohnya diabetes ya. Ini dari Pak Edward juga sudah ada nomor yang bisa dihubungin ya. Contoh ucapan syukur, wah mau dikasih contoh, minta kasih contoh yang praktis nih Bu. Mungkin lebih tepatnya Pak Jarot nih mesti ngajarin Oke ya, ucapan. karena saya diabetes ya, jadi Pak Kawan ya, saya doanya tuh gini, saya memahami saya itu bukan sakit diabetes gitu ya, istilah saya ini, saya ini karena kesaksian ya, istilah saya itu saya memahami saya ini spesies spesies ya, menggunakan spesies khusus gitu ya, spesies diabetesi. Jadi begini, saya tidak berpikir saya ini orang sakit diabetes. Pertama kognitifnya dulu ya, nanti baru doanya. Jadi saya itu berpikir begini, kalau harimau dikasih rumput ya, ini kasihan harimau nggak pernah makan sayur, kita kasih rumput, ya, sakit dia. Kalau kambing, kan kasihan nggak pernah makan daging, kita kasih daging, sakit dia. Jadi kalau kambing itu makan rumput, sehat. Harimau makan daging, sehat. Jadi saya tuh berpikir begini, Tuhan tuh kok pinter banget ya. Kalau semuanya orang boleh makan nasi, kan dunia perang rebutan nasi. Kalau semua orang boleh makan kacang, nggak ada asam urat, tadi dunia perang rebutan kacang. Jadi
kalau saya memakan sesuai dengan spesies saya gitu ya. Saya lihat nasi itu kayak kayak domba lihat daging gitu loh. jadi jadi saya tidak pengen gitu ya. Tapi saya lihat daging ya kayak saya kayak harimau aja lihat dagingnya seneng gitu ya kan. Tapi daging yang merah saya jauhi gitu. Jadi saya tuh bahagia sebagai orang diabetes gitu ya. Tuhan terima kasih, Tuhan tuh pinter banget ya ngatur dunia ini. Saya akan makan sesuai dengan keunikan saya gitu ya. Itu saya bersyukur Tuhan, Tuhan ciptakan saya kalau semua orang boleh makan gula doh, boleh makan nasi, entah gimana dunia pakai perang, rebutan nasi. Terima kasih Tuhan. Kalau saya domba makan rumput, ya sehatlah saya. Kalau saya harimau makan daging, ya sehatlah saya. Saya tidak sakit Tuhan, saya hanya butuh makan sesuai diri saya, gitu ya. Jadi itu contoh doa ucapan syukur. Jadi kita bersyukur dengan keunikan kita. Kita mengenal diri, mengenal makanan apa. Ada orang yang makan ini jadi nggak enak, ya udah jangan makan, gitu ya. Ada anak dari kecil tuh, waktu masih kecil ya minum susu mencret, jangan dipaksa tuh. Jangan-jangan dia laktos intoleran gitu ya. Begitu dites DNA, wih laktos intoleran, wah nggak bisa mencerna pepsinnya rendah, nggak bisa mengurai protein dengan baik. Jadi bukan hanya laktos intoleran, dia nggak bisa mengurai protein tertentu. Tapi anak kecil nggak tes DNA aja dia peka. Kepekaan hilang ketika dipaksa, kepekaan hilang ketika kita minum obat, apalagi anti sakit. Maka kepekaan kita naikkan dengan olah nafas, meditasi. Tapi doa doa ucapan syukur itu yaitu saya nggak memandang saya sebagai orang yang penyakitan. Pokoknya kalau Anda kambing jangan tertarik lihat lihat daging. Kalau Anda harimau jangan tertarik lihat rumput itu. Bersyukur aja Tuhan, terima kasih. Jangan jangan sedih melihat yang nggak boleh dimakan. Coba tulis yang boleh dimakan. Banyak makan loh. Banyak banget. Nah itu disyukurin begitu ya. Saya bersyukuri yang boleh saya makan. Tuhan, saya makan begini, saya makan telur 5, sak kuningnya kolesterol nggak naik, tapi sekarang saya 2, karena belakangan LDL agak tinggi sedikit, tapi bagi saya nggak masalah, masih di bawah 250. Tapi kalau sama putihnya saya bisa 10 gitu ya. Tuh orang lain makan telur 1 aja kolesterolnya naik gitu. Jadi saya makan dengan ucapan syukur. Saya berdoa dengan ucapan syukur. Saya mensyukuri diri saya kalau saya harus diet low karbo gitu ya. Nah, itu ya bahkan sekarang kalau sekali-sekali nabrak nggak melonjak lagi karena mungkin pankreasnya juga udah sel beta pankreas juga ada membaik dengan hal itu, tapi tetap saya akan makan dengan kodrat saya. Jadi kira-kira gitu. Jadi bersyukur dan menjalaninya dengan penuh ucapan syukur. Gitu ya. Oke. Ini yang dari Pak Alfonso ya, Dokter Grace, apakah dengan ucapan syukur dan berdoa dapat menyembuhkan semua jenis penyakit, baik degeneratif, psikologis, tulang? Mohon penjelasannya. Wah, Ya, jadi sekali lagi Pak, tubuh ini adalah homeostasis. Tentu bukan berarti Bapak hanya berdoa aja kayak gitu ya, terus kemudian tidak memperhatikan keseharian ya, artinya pola makan, pola tidur kayak gitu ya. Tetapi doa itu atau sebenarnya yang saya sampaikan hari ini adalah spiritualitas ya, doa. Tetapi yang tadi Pak Jarod sudah kasih contoh adalah pola berpikir kita. Mengucap syukur dalam kondisi kita saat ini. Nah, ada orang yang bisa secara otomatis dengan sendirinya, ada orang yang memang butuh bantuan seperti itu. Untuk seperti kayak dibangunkan, harus di cancel kalau saya katakan, gitu ya. Oh, saya nanti akan pasti deh orang tua saya udah sakit kayak gini, saya pasti akan dapat. Itu harus di cancel. Jadi setiap pikiran negatif itu akan berdampak pada tubuh kita. Oleh karena itu, kalau kita sebagai orang Kristen ya baca Alkitab, itu Alkitab adalah semua banyak sekali mengajarkan tentang iman. Ya, pola berpikir itu kan adalah iman ya. Iman adalah percaya dengan keyakinan sungguh-sungguh pada sesuatu yang belum ada di mata kita, belum ada di depan mata kita. Tapi saya percaya saya saat ini sakit apa, tetapi saya percaya saya akan sembuh. Nah, seperti oma saya sakit tulang, saya kanker tulang. Kalau dia percayanya ya saya akan mati, cepat mati, dia akan mati. Ternyata dia percaya, terima kasih Tuhan, saya akan sembuh. Karena saya cucunya baru 1, saya mau punya cucu lagi, tambah gitu. Jadi akhirnya sembuh karena pikirannya itu eh, mengatakan yang positif. Nah, kemudian contohnya seperti apa yang saya pernah dengar ya dari Bapak Gembala di gereja saya adalah waktu beliau melewati suatu ya di depan rumahnya tuh ada sebuah keluarga ya yang tidak punya rumah, tetapi tinggalnya di gerobak aja. Tetapi mereka tuh happy. Tapi berapa banyak orang yang punya rumahnya megah tetapi nggak happy? Kenapa?
Karena pola berpikirnya. Jadi kalau Anda punya masalah, punya penyakit, memang kita itu eh, mindsetnya kita itu penting. Nah, neuroiman atau keteguhan atau kesungguhan kita belajar dari kitab suci ya, dari Alkitab, dari mana, dari Al-Quran, dari mana, iman kita yang kita bangun itu akan membangun kesehatan kita. Iman kita itu akan membangun pola pikir kita. Karena kita itu kan adalah manusia yang punya panca indera, ya. Panca indera adalah apa yang kita lihat atau dengar. Lah, orang di sekitar kita aja semuanya toksik, apa yang kita dengar atau kita lihat, gimana kita itu bisa mempunyai pola pikir yang positif kalau sekitar kita penuhi setiap hari dengan hal-hal negatif. Oleh karena itu, kalau kita kuat dalam iman kita, berdoa, Anda bisa berdoa tapi tidak sungguh-sungguh, hanya berdoanya cuman berkati makanan saya, haleluya, amin, gitu kan. Tapi doa yang sungguh-sungguh adalah bukti bahwa ada suatu konek, koneksi yang erat, keyakinan, pengenalan akan Tuhan. Nah, itu akan membangunkan kesehatan di sel kita. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah bisa menyembuhkan segala penyakit di dalam tubuh kita? Jawaban saya seperti ini. eh, Semakin kita menangkap gejala waktu kita di awal ya, di awal atau masih muda atau semakin bisa kita perbaiki. Tetapi misalnya sudah ada Alzheimer gitu kan, pertanyaannya hanya dengan berdoa Alzheimernya sembuh. Ya nggak kayak gitu juga, nggak kayak gitu juga. Karena kalau kita tunggu sampai akhirnya eh, sakit, ya Alzheimer kan orangnya udah kadang udah nggak inget ya. Artinya secara secara eh, apa namanya physically, mentally itu dia nyambung nggak? Tapi kalau orangnya masih sehat, seperti oma saya mentally masih sehat, tapi dia ada cancer, tentu pikiran itu kuat, powerful. Ya, tentu bukan apa rumah saya hanya berdoa, enggak, dia juga berobat kok. Dia juga berobat, jadi dia seimbang. Tetapi pikiran itu punya kekuatan yang besar. Anda mau berobat ke luar negeri, Bapak Ibu, ya. Tetapi iman Anda kalau jatuh rendah, itu saya udah punya contoh pasiennya. Mau ke keliling dunia juga nggak akan bisa. Jadi pikiran Anda itu penting, tapi bukan berarti hanya pikiran, ya. Perbuatan juga penting. Pemilihan makan, mungkin ada saat ini suplemen atau vitamin yang harus mendukung, ya harus juga, ya, gitu ya. Paham ya, Pak? Jadi bukan hanya itu, tetapi kita cari keseimbangan, tapi pikiran itu menentukan, sangat menentukan secara psikologis ya untuk perbaikan sel kita. Gitu, Pak. Iya, jadi baik olah nafas, pola pikir, ya, ketenangan batin seperti yang Dokter Grace ajarkan selama 4 sesi itu mempengaruhi otak tengah, mempengaruhi pencernaan, mempengaruhi hormon, dan itu semuanya akan mendukung proses kesembuhan. Ya, Ya. nah kesembuhannya sendiri ya tetap butuh dari sisi materi ya, nutrisi selnya dan seterusnya ya. Oke, lanjutkan lagi. Ini ibu saya kalau ke rumah sakit tensinya selalu lebih tinggi kalau dengan dites di rumah. Apa ini psikofisiologis di rumah? Kalau di rumah sakit hasil tesnya selalu tinggi. Ya, padahal mama saya bilang tidak ada rasa cemas atau takut Iya. gitu ya. Ya, itu kita harus lihat nomor satu. Kalau saya ya sebagai dokter, lihat dia pakai tensinya apa. Kalau di rumah dia Hmm, pakainya manual, kalau di 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 rumah sakit biasanya yang saya lihat sekarang udah gitu. digital ya. Kalau Hmm. digital itu pasti lebih tinggi biasanya daripada manual. Oh, Itu oke. udah pasti. Jadi orang, loh kenapa ya saya beli tinggi? Jadi kalau yang bagus adalah sih sebenarnya ya kayak ya sebelum ke rumah sakit ditensi aja ya. Memang mamanya juga jangan pas lagi ditensi lagi ngos-ngosan habis naik tangga kayak gitu tuh pengaruh. Jadi habis jalan duduk dulu 10 menit, tarik nafas, tenang baru tensi. Itu juga pengaruh gitu kan. Atau eh, sebelum ke dokter dia makan, minum banyak jadi tensi tinggi. Jadi harus tahu gitu loh. Naik tangga nggak? Jalannya jauh nggak ke tempat dokter? Harus ada waktu jeda dulu. Habis makan besar nggak ditensi ya naik. Jadi kalau mau ditensi jangan makan minum dulu supaya seimbang. Sebelum ke rumah sakit ditensi dulu ya. Itu pengaruh pengaruh digital sama itu setahu saya itu pengaruh banget lebih tinggi ya. Dan eh, apakah karena ke rumah sakit suasananya menjadi stres walaupun kelihatannya nggak stres secara di bawah sadar bisa juga seperti itu. Jadi ya coba perhatikan itu dulu, lihat kenapa nih bisa tinggi.
Yang tadi saya sudah jelaskan ya faktor-faktornya, makan, minum, jalannya jauh, habis naik tangga itu pengaruh gitu. Itu Ya, Pak. oke, ada pertanyaan nih, Dokter Grace. Saya ada saraf kejepit, sakit Kejepit. pinggang. Nah, apakah bisa dengan pola nafas dan ucapan syukur gitu? Lah, saraf kejepitnya di leher sama pinggang. Ya, jadi saraf kejepit itu, kalau nggak salah Pak Jarod pernah cerita kesaksian juga ya, Bapak dulu pernah Ya, saraf nanti kejepit ya, nanti saya tambahin. berapa kali ya gitu. Jadi bahwa saraf kejepit Pak Jarod nggak bisa belok gitu katanya ya. Ternyata ke sana ke sini nggak bisa. Ternyata memang ada emotion ya yang harus dibereskan. Ya kalau dibilang itu bisa karena kalau saraf kejepitnya di mana? Di leher ya, pinggang ya leher di sini. Leher, pundak itu kan ada otot-otot yang besar. Ya, jadi kalau leher di sini ada pundak, biasanya ketegangan otot itu bisa karena Anda merasakan ada beban yang besar. Ada tanggung jawab, mungkin dari situ. Ya, ada sesuatu yang Anda pegang. Kalau secara emosi itu harus dilihat ya, kecuali memang Anda saraf kejepit karena habis angkat galon yang besar atau angkat karung yang besar kejepit gitu. Nah, ini juga ada kaitannya dengan apakah memang Anda rajin melatih otot Anda. Kalau Anda secara konsisten melatih otot Anda, makin tua makin dilatih, maka saraf-saraf kejepit itu tuh sebenarnya agak jauh sih seperti itu kan otot Anda kuat itu ya. Tapi dari segi emosi itu bisa. Kalau misalnya di lower body saya punya punya PowerPoint-nya ya. Ada rasa mungkin bersalah kayak gitu ya, lower lower back gitu kan. Jadi otot kita itu di dalam otot kita itu kan banyak saraf ya, saraf-saraf halus ya. Jadi pada saat kita stres, kita ada emotion yang kita belum lepaskan, itu seperti ototnya kenceng. Nah, makanya kejepit. Otot kalau misalnya kita tidak ada stres tertentu, coba Bapak gali, ada stres nggak? Kayak gitu. Kita belum ketemu ya, saya belum tahu kayak gitu. Ya, biasanya. Tapi kalau pertama ada kejepit, ya tentu aja boleh aja ke fisioterapi dulu, coba diliatin mungkin posisi dari ototnya tidak benar, ya kayak gitu-gitu kita boleh lakukan. Tapi kalau sudah terapi berkali-kali masih kejepit, coba pikirkan ada emosi apa ini yang ditahan, Pak. Iya, oke. Jadi tentu ya ini juga baru saya tambahkan tadi ya, kalau saraf kejepit kan kenapa sarafnya kejepit? Misalnya loh ya, ternyata waktu di ronsen atau di MRI ketahuan ada penebalan tulang, tulang rawan yang menebal ya Kak. Kalau udah mengeras itu spondiosis ya. Atau kejepitnya karena ada pengapuran. Jadi pengapurannya itu membuat saraf kejepit. Nah, itu kan kalau dokter biasanya ada pengapuran penebalan ya dioperasi ya. Atau saraf kejepitnya karena tadi Bu Dokter katakan ada masalah otot ya, atau misalnya memang kecelakaan jatuh ya. Kita udah umur memang biasanya kombinasi ya, sudah ada penebalan tulang, ada pengapuran, lalu di mobil kita ngambil barang ke belakang ya, kita nengok ceret, ceklik, sakit dah gitu, atau ngangkat barang berat jadi kejepit. Ya itu pemicunya. Nah, waktu saya dulu gitu ya, itu di MRI ya, saya waktu nggak bisa bangun, nggak bisa duduk, pokoknya bangun sakit, muter sakit, nyetir sakit, harus pakai sopir, harus pakai korset. Ya akhirnya saya ke rumah sakit Pertamina ya di ronsen dan MRI karena itu punya dua-duanya punya kekuatan dalam melihat dari sisi yang berbeda. Nah hasilnya saya saraf kejepit lumbal 3, 4, 5. Lalu ya saya pengen mencoba kesembuhan yang lain, bukan disuruh kan di rumah sakit Pertamina suruh operasi. Saya ke rumah sakit Cacat Veteran di Bintaro, itu punya angkatan darat, alatnya cukup canggih-canggih. Disinari pakai infrared, inframerah, dipanasi punggungnya, sudah anget, ditarik, lalu gandulan, ya gelantungan begitu. Olahraganya suruh berenang dengan aneka terapi, seminggu 2 kali. Singkat cerita 3 bulan kemudian ya dokter di rumah sakit cacat veteran tuh angkat tangan, Pak kejepitnya terlalu dalam nih Pak. Kalau nggak sedalam ini ya kayaknya kami bisa menangani ya dengan fisioterapi. Tapi karena jepitnya terlalu dalam, akhirnya disuruh balik ke rumah sakit Pertamina. Kayaknya nggak ada kata lain Pak, operasi gitu. Nah singkat cerita saya itu jangankan operasi ya, waktu itu saya masih trauma darah. Sekarang sudah sembuh dari trauma darah. Jadi saya diambil sampel darahnya aja pingsan gitu, gimana mau dioperasi gitu kan. Jadi istri saya melahirkan 3 kali, saya pingsannya 2 kali karena yang salah satu saya di luar kota, coba dalam kota pingsan 3 kali juga. Akhirnya saya mencari betul-betul kesembuhan alternatif. Saya berpikir begini, saya saraf kejepit
karena memang ada saraf yang masuk dan kejepit tulang. Itu benar memang. Tapi saya bertanya lebih jauh, kenapa ya kok Tuhan izinkan kejepit? Nah, itu dia. Mulai pakai ilmunya kalau Ibu Dokter Grace itu adalah psikofisiologis, kalau dalam bukunya Ibu Sinta Sarisala ini pesan cinta dari Tuhan. Dengan kalau di buku saya yang namanya Pemulihan Seutuhnya, yang tapi itu sudut pandang Kristen banget ya bukunya ya. Kalau itu saya ceritakan juga di buku saya ya, yang judulnya Pemulihan Seutuhnya, sehat sembuh roh jiwa dan tubuh. Itu saya berpikirnya gini, kalau menurut Alkitab itu kan rambut kita tuh jatuh seizin Tuhan gitu ya. Nah, kalau rambut jatuh seizin Tuhan, berarti saraf kejepit seizin juga dong. Lalu saya Ya. berpikir, kenapa Tuhan izinkan gitu kan? Nah, itulah saya belajar dari kitab Ayub. Kenapa ya Tuhan izinkan? Karena Ayub itu hanya sakit setelah Tuhan izinkan. Saya pengen tahu kenapa Tuhan izinkan Ayub sakit. Dan saya belajar itu kitab ayat demi ayat. Saya menemukan hikmatnya. Oh ini loh Tuhan izinkan tuh karena Ayub begini, begini, begini. Nah waktu saya bisa memahami, itu saya bisa juga refleksi diri saya itu diizinkan karena begini-begini. Lalu saya belajar, loh Ayub itu sembuh setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada iman yang tadi yang dijelaskan oleh Ibu Grace hari ini. Tuhan aku percaya rencanamu nggak ada yang gagal. Lalu Ayub mencabut perkataannya. Itu inner healing itu. Karena Ayub pernah mengucapkan kata-kata lebih baik mati, Ayub pernah apatis, Ayub mengeluh, berpasal-pasal. Jadi waktu saya dulu sekolah minggu diajari Ayub itu orang yang penuh ucapan syukur. Saya udah besar, saya kuliah teologi, sampai jadi dokter teologi, saya nggak jadi dosen di sekolah Alkitab. Saya pelajari sendiri kitab Ayub, enggak, Ayub banyak mengeluh. Gitu ya. Tapi yang menarik itu sebelum sembuh, Ayub itu mencabut perkataan. Nah itulah pentingnya sebenarnya tuh bersyukur kalau toh bahkan pernah berkata-kata negatif tentang dirinya, itu dicabut. Jadi mencabut perkataan. Nah, itulah yang saya lakukan ya. Jadi saya membereskan hati saya karena waktu itu memang benar-benar saya itu saraf kejepit diizinkan Tuhan karena saya kepahitan dengan pemimpin ya, pemimpin di gereja. Saya kecewa, saya kepahitan. Kalau saya cerita kenapa kecewa kepahitan, Bapak Ibu akan paham juga, tapi pemahaman Bapak Ibu nggak menyembuhkan saya. Maka saya berhenti. Waktu itu ya kayak Ayub dia cerita sama Elifas, Elihu, Bildad, Sofar, mending dipahami, malah dihakimi ya. Sering kita jadi tambah sakit. Waktu saya bukan soal salah kejepit ya, saya pernah kebakaran rumah, saya cerita, malah orang berkata, ini dosanya pasti banyak nih rumahnya kebakaran. Bukan disumbang, malah dihakimi. Tambah sakit lah gitu ya. Nah singkat cerita, saya lepas dari masalah-masalah batin itu semuanya, terus saya sembuh benar-benar tanpa olah nafas, tanpa body stretching, tanpa fisioterapi, ya, tanpa operasi, dari murni dari batin aja. Jadi kita bisa sembuh dengan cara itu. Kalau ada bukunya namanya ada buku judulnya Kesembuhan Spontan ya, yang juga lintas agama ya. Jadi kesembuhan atau bukunya itu namanya Power of Now. Ketika orang menyadari dalam mindfulness kesadaran hidup akan hari ini, kesadaran kebersamaan dengan Tuhan, menemukan tujuan dan makna hidup, lalu terjadi ya dengan tanda petik mujizat, tapi mujizat yang bisa direpetisi, bisa diulangi oleh siapapun juga, karena ya itu seperti yang diajarkan oleh Dr. Grace bahwa itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Ketika orang beres hatinya, bisa beres badannya ya. Mungkin itu yang saya tambahkan mengenai sembuh dari saraf kejepit ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi sekarang jadi tambah banyak. Oke. Bu, boleh nanya kalau ada nodul tiroid sebelah kanan, hipotiroid, apakah harus dioperasi? Hmm. Iya, jadi Ibu Ria, saya punya satu pasien, dia bukan nodul ya, tetapi kista ya. Kista di hati, di tiroid, di hati, di mana. Sebenarnya kista adalah pertahanan tubuh kita terhadap toksin yang banyak dalam tubuh kita. Baik toksin dari ya kumpulan ya, karena kebetulan pasien ini tinggalnya di daerah yang dekat dengan pabrik gitu ya. Nah, tapi kalau kalau kistanya atau nodulnya, saya sebagai dokter tuh selalu harus melihat labnya dulu. Fungsi tiroidnya masih bagus atau tidak. Organ yang ada dalam tubuh kita, em, pandangan saya ya sebagai dokter, jangan terlalu cepat diangkat kalau tidak dibutuhkan. Contohnya, kalau rahim lagi perdarahan berat gitu ya, eh, ya perdarahan nggak mau berhenti ya mungkin harus angkat. Atau saya ada pasien dulu,
sebelum datang ke saya dia kasih kasih lihat, saya terpaksa empedu saya diangkat dok karena udah busuk harus diangkat. Tapi kalau case-nya adalah ada nodul, ya, apalagi hipotiroid. Hipotiroid kalau misalnya ini apa nih, operasi angkat angkat tiroidnya atau gimana? Tapi pokoknya kelenjar organ yang kita yang masih bisa bekerja dengan fungsi yang baik diangkat, malah akan menambah masalah di kemudian hari. Ya, jadi artinya bukannya tidak boleh, tentu setiap orang berbeda ya. Apa namanya nanti penilaiannya. Saya tidak bisa menjawab di sini bisa atau tidak karena saya belum lihat hasil pemeriksaan Anda. Saya nggak bisa menjawab di webinar gitu ya. Tetapi pada pasien saya yang saya lihat fungsi tiroidnya masih bagus. Ya kita akan membersihkan toksin-toksin yang dalam tubuhnya itu aja. Ya, seperti itu. Kalau hipotiroid itu biasanya fungsi tiroidnya ya, kelenjar tiroidnya eh, eh, apa namanya, keluarnya sedikit ya, hipo ya, kerjanya lambat. Artinya kalau tiroidnya sedikit dalam aliran darah kita, maka tiroid itu atau hormon tiroid itu adalah hormon yang mengatur metabolisme dalam setiap sel, termasuk dalam otak. Jadi orang kalau hipotiroid cenderung, walaupun nggak semua, tapi cenderung berat badannya makin tambah, susah turun, cenderung konstipasi, cenderung rambutnya rontok gitu ya, atau otaknya lemot. Kok saya lemot ya sekarang? Nah, itu gitu ya. Jadi menurut saya kalau yang harus diterapi malah hipotiroidnya. Gimana supaya hormon tiroidnya akan seimbang lagi, normal lagi. Begitu, Pak. Ya di bawahnya Oke, ditanya lagi. mungkin pertanyaan yang terakhir, nanti Iya, di Prostat saya Ibu bisa ikut pagi hari. Ini yang berhubungan banget pertanyaan terakhir. Tanya ya. Dokter Grace, ibu dari teman saya usianya udah 83, telapak kakinya serasa nginjek air padahal lantainya kering. Jadi jalannya hati-hati takut kepleset. Ini sih sensasi apa ya? Dia juga ada hipertensi dan hipotiroid. Dia merasa bahwa lantainya basah padahal kenyataannya kering. Ya, artinya usia 83 itu kan eh persarafannya ya, Iya, ujung iya, iya. apa neuron apa persarafannya itu yang halusnya tuh kan udah menurun ya. Saya Hmm. nggak tahu usia 83 tahun apakah memang ada diabetesnya, karena kalau ada diabetesnya itu juga pengaruh gitu ya. Jadi eh ya bisa saja dirasakan seperti itu gitu ya. Jadi apa ya, sensasinya yang halus itu di kulit udah berkurang. Orang tua juga kadang-kadang gini yang saya alami ya. Makan di restoran bareng-bareng sekeluarga. Semua bilang enak, dia aja bilang nggak enak. Karena sensasi atau perasanya di lidahnya udah berkurang gitu. Kalau memang ada masalah-masalah di persarafan, coba tambah dengan apa mineral kayak zinc gitu ya, magnesium gitu. Kita bisa tambahkan di situ. Jadi mungkin untuk kalau produknya Pak Jarot ya Fitsol ya Pak ya, mesti ditambah bisa ya. Kekurangan mineral biasanya seperti itu bisa kayak gitu. Ya, Oke, ya terima kasih Ibu Grace, terima kasih teman-teman. Kita karena waktu ya pertanyaan yang belum dijawab dengan tuntas, silakan besok pagi ikut Zoom, saya akan bantu menjawab yang saya bisa jawab ya. Minggu ya. depan kita akan dengan Dokter Genti. Nah ini temannya Dokter Grace juga ya. Bahkan saya mengenal Dokter Grace dari Dokter Genti. Dokter Genti sudah beberapa kali ya tahun lalu juga ngisi komunitas ini dan bulan November beliau akan ngisi 2 kali ya. Temanya nanti menyusul tapi Rabu malam bulan November akan 2 kali diisi Dokter Genti, 2 kali saya isi ya. Terima kasih Dokter Grace, selamat Sama-sama malam. Pak Jarot. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sehat Ya, selalu. amin. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman ya dalam selanjutnya. Terima kasih. Selamat beristirahat. Kita matikan badang-badang ya. Kita stop.